Tak lama setelahnya, acara pertunjukan seni kaligrafi resmi dimulai. Pengumuman pun disampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa lomba kaligrafi akan diadakan sebagai bentuk penghargaan terhadap seni. Terlebih sebelumnya mereka telah menyaksikan karya agung Kaisar Taizong yang terkenal sebagai maestro dalam seni lukis dan kaligrafi. Maka rasanya kurang lengkap bila seni kaligrafi tidak turut memeriahkan pesta ulang tahun Qin Tianfang. Berdasarkan keahlian Kaisar Taizong, pihak penyelenggara pun menyusun lomba kaligrafi untuk menambah semarak suasana. Tujuannya juga untuk memberi kesempatan kepada Pak Jung Jae yang sebelumnya gagal tampil dalam seni lukis agar bisa menunjukkan kepiawaiannya di bidang lain. Harapan besar ditumpukan padanya, semoga kali ini tak ada lagi halangan yang menghalangi langkahnya. Begitu mendengar lomba itu diumumkan, semangat seni dalam diri Qin Tianfang dan rekannya dari keluarga Wei langsung terpacu. Qin Tianfang dikenal tak hanya jago melukis, tapi juga berbakat dalam seni kaligrafi. Menyadari hal itu, Pak Wei yang berasal dari 8 keluarga besar Beijing meminta sahabatnya itu untuk menunjukkan kemampuannya. Tulisan kaligrafi Qin Tianfang memang tak tertandingi, namun meski diakui unggul, ia tetap rendah hati dan bahkan memuji kemampuan Pak Wei yang juga tak kalah hebat. Menurut mereka, tidak ada yang mutlak dalam seni. Tak seperti bela diri yang punya peringkat, dalam dunia seni semua bisa bersinar selama punya bakat dan ketekunan. Karenanya, tak ada salahnya mereka bersatu dan memberi ruang pada generasi muda untuk tampil. Di hadapan mereka kini berdiri generasi penerus seperti Pak Jung Jae yang sudah bersiap dengan kuas di tangan. Lomba kaligrafi ini menjadi kesempatan emas baginya untuk mengukuhkan posisi di antara kalangan elit Tiongkok. Dengan penuh percaya diri, ia bersiap menunjukkan bahwa kaligrafi adalah seni tradisional Korea yang layak dihormati. Namun upaya Jung Jae untuk mencuri perhatian gagal total. Bukan karena Chen Yuan, melainkan karena kemunculan mendadak seseorang tak terduga yang membuat suasana pesta berubah drastis. Musibah menimpa Pak Wei, tokoh terpandang sekaligus kultivator dari keluarga besar di Beijing. Ia tiba-tiba jatuh dan tubuhnya terkulai di lantai dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Qin Tianfang yang berada di dekatnya tampak cemas menyaksikan sahabatnya dalam kondisi kritis. Keributan itu langsung menyita perhatian semua tamu dan secara tak langsung menghancurkan momen yang disiapkan untuk menyorot Jung Jae. Kini sorotan beralih pada kejadian tak terduga tersebut. Di balik musibah ini, terselip niat seseorang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menonjolkan diri demi meraih perhatian seorang wanita cantik, sekaligus posisi di antara para keluarga besar. Kebetulan di antara kerumunan hadir seorang dokter yang segera memeriksa kondisi Pak Wei. Ia menyimpulkan bahwa sang pasien mengalami syok berat hingga tak sadarkan diri. Cucu Pak Wei yang juga hadir di pesta tampak sangat cemas melihat kakeknya yang sebelumnya sehat kini dinyatakan terkena stroke. Ia mencoba menenangkan diri dan menggenggam tangan sang kakek. Sementara itu, Pak Jung Jae justru memperhatikan si gadis pewaris keluarga Wei itu dengan sorot mata berbeda. Gadis cantik itu waziling begitu memikat hingga membuat pikiran Jung Jae melayang. Ia mendadak lupa pada Yehan dan Qin Wiswa yang selama ini ingin ia dekati. Ia mulai membayangkan seperti apa Wajiling saat dewasa nanti. Tepat di saat semua perhatian tertuju pada kondisi Pak Wei, muncul seorang pria misterius dengan penampilan sederhana. Ia berlagak bak pahlawan, mengklaim mampu menyelamatkan Pak Wei. Di depan semua orang, ia berjanji kepada Waziling bahwa nyawa sang kakek bisa diselamatkan olehnya. Jung Jae merasa sedikit lega karena bukan Chen Yuan yang mencuri perhatian kali ini. Ia bahkan sempat membayangkan betapa kesalnya ia jika ternyata Chen Yuan juga jago dalam bidang medis. Sementara itu, dokter yang memeriksa Pak Wei tampak kesal mendengar ucapan pria bernama Xiun tersebut. Menurutnya, stroke bukan penyakit ringan yang bisa disembuhkan sembarangan. Klaim Xiun terdengar seperti omong kosong, membuat kerumunan tamu menjadi ragu. Dokter pun langsung mempertanyakan keahlian Xiun. Ia menuntut penjelasan apa yang membuat pria itu merasa layak menangani pasien. Apalagi yang sedang mereka hadapi adalah anggota keluarga besar di Beijing. Jika terjadi sesuatu, maka Xiun harus siap menanggung akibatnya secara hukum. Dituding tidak kompeten, Xiun tak tinggal diam. Ia segera menunjukkan token milik Master Beichen sebagai bukti statusnya. Keberaniannya muncul karena ia memang murid langsung dari tokoh legendaris itu, yang dikenal luas sebagai ahli pengobatan dan kultivator hebat. Nama besar Beichen telah mengakar selama puluhan tahun. Namun di balik reputasinya, Beichen adalah sosok kejam tanpa belas kasih, yang menganggap manusia hanya alat untuk mencapai ambisinya. Ia kerap meracuni korbannya sendiri.
lalu berpura-pura menyembuhkan demi menunjukkan kehebatannya. Dan kini Pak Wei menjadi korban skema yang sama. Siun pun datang layaknya pahlawan dadakan untuk menyelamatkan pasien yang sebenarnya ia racuni. Hanya ia dan gurunya yang tahu kebenaran di balik semua ini. Bagi orang lain, Siun tampak seperti penyelamat sejati. Dengan menunjukkan token Beichen, kredibilitas Siun sebagai pewaris keilmuan gurunya langsung diakui. Di mata orang-orang, ia punya kualifikasi untuk menangani kasus sebesar ini. Mereka percaya bahwa sebagai murid Dokter Suci yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia medis selama lebih dari 6 dekade, Siun pasti bisa diandalkan. Kenyataannya, stroke yang dialami Pak Wei hanyalah efek racun. Dan dengan penawar di tangannya, Siun berhasil menyembuhkan korban dalam waktu singkat. 10 menit berlalu, racun benar-benar lenyap dari tubuh Pak Wei. Hanya Siun yang tahu bahwa semua ini adalah skenario yang ia ciptakan. Ia menyambut kesadaran Pak Wei dengan sikap tenang, seolah semuanya terjadi secara alami. Pak Wei yang terbangun pun tampak kebingungan, namun kondisinya kini sudah jauh membaik. Aksi Siun membuat seluruh tamu undangan terkesima. Mereka mengaguminya dan meyakini bahwa ia benar-benar murid dari master legendaris. Stroke yang katanya sulit disembuhkan bisa diatasi hanya dalam hitungan menit. Waziling pun menghampirinya dengan wajah lega, berterima kasih karena telah menyelamatkan sang kakek. Ia menanyakan nama pria yang menjadi penyelamat keluarganya, dan Siun pun menyebutkan namanya dengan penuh percaya diri. Ucapan terima kasih kembali diucapkan oleh gadis itu. Sebagai bentuk penghargaan, keluarga Wei di ibu kota menjanjikan akan mendukung Siun sepenuhnya. Bahkan Pak Wei memperlakukannya dengan hormat dan mengundangnya menuju aula utama. Dalam pertemuan itu, Pak Wei sempat menanyakan kabar Beichen kepada Siun. Jawabannya mencerminkan bahwa ia mewarisi sifat sang guru sepenuhnya. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sementara Siun menikmati penghargaan yang ia dapatkan, di sudut lain Pak Jung Jae diliputi kekesalan. Sejak tiba di Shanghai, tak satu pun kesempatan yang berhasil ia manfaatkan untuk mengangkat namanya. Padahal ia dan asistennya telah mengeluarkan banyak usaha dan uang untuk menciptakan panggung sempurna. Namun setiap kali momen emas itu muncul, selalu ada yang merebutnya. Setelah Chen Yuan, kini giliran Siun yang jadi penghalang. Dunia rasanya tak adil, pikirnya kesal karena kembali gagal bersinar di tengah pesta. Di luar aula utama, para tamu penting mulai berkumpul. Jamuan makan dimulai. Karena Pak Wei adalah tamu istimewa keluarga Qin, maka aksi penyelamatan yang dilakukan Siun turut memberi nama baik bagi Qin Tianfang. Atas jasa itu, Qin Tianfang menyampaikan rasa terima kasihnya di hadapan para tamu, mengakui bahwa murid dari Master Beichen telah menyelamatkan nyawa Pak Wei. Menurutnya, menyembuhkan orang dan menyelamatkan hidup adalah prinsip luhur yang diturunkan dari guru ke murid. Namun tak ada yang tahu, semua yang dilakukan Siun hanyalah kedok. Ia sengaja meracuni korbannya demi bisa tampil sebagai pahlawan. Pemuda ini memanipulasi semua orang demi ketenaran di Beijing. Kini target berikutnya kemungkinan besar adalah keluarga Qin Tianfang sendiri. Tapi orang-orang tetap memujanya. Di mata mereka, Siun layak mendapatkan perlakuan istimewa karena berasal dari garis keturunan agung yang katanya setara dengan para dewa. Tanpa curiga sedikit pun, Qin Tianfang meminta Qin Wishuang untuk menyajikan anggur bagi Siun. Tanpa membantah, Qin Wishuang segera menuangkan segelas anggur dengan penuh hormat. Siun menolak tawaran anggur dengan alasan tak bisa minum alkohol dan hanya menerima segelas cola. Dalih itu hanyalah siasat. Saat Qin Wishuang sedang menuang minuman, Siun diam-diam menyisipkan racun melalui jarum halus yang nyaris tak kasat mata. Namun, bagi Chen Yuan, tak ada yang luput dari penglihatannya. Ia menyadari tindakan Siun dan segera menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Kini jelas mengapa Pak Wei tiba-tiba terserang stroke, bukan penyakit alami, tapi rekayasa dari Siun, murid dari guru yang konon legendaris, namun syarat tipu daya. Racun telah menyatu dalam tubuh Qin Wishuang. Siun yang tahu waktu kerjanya dengan percaya diri menyuruh Qin Wishuang meminta pertolongan bila sewaktu-waktu merasa tidak enak badan. Ucapan itu terdengar seperti perhatian, namun terasa menyebalkan di telinga Qin Wishuang yang membalasnya dengan dingin dan ketus. Qin Tianfang, sang kakek, tahu betul watak cucunya yang keras kepala. Ia menasihatinya agar tidak menolak niat baik Siun. Bahkan ia menyarankan Qin Wishuang untuk menambahkan kontak Siun di aplikasi WeChat agar lebih mudah berkonsultasi soal kesehatan ke depannya. Qin Wishuang yang makin kesal merasa seolah didesak untuk membuka ruang bagi orang asing tanpa asal-usul jelas. Ia menolak mentah-mentah, bahkan mengatakan bahwa jika sang kakek ingin Siun masuk ke daftar kontak, maka biarlah Qin Tianfang sendiri yang
melakukannya. Penolakan itu membuat Qin Tianfang sedikit sungkan. Ia meminta maaf kepada Xiun atas sikap cucunya. Xiun menanggapinya dengan senyum ramah, seolah tak merasa tersinggung. Padahal dalam hatinya, ia justru menantikan saat di mana Qin Wishuang akan sekarat dan datang memohon pertolongan. Dengan wajah polos, Xiun menyebut bahwa Qin Wishuang adalah sosok yang jujur dan terus terang sehingga tak mungkin ia menyalahkan sikap kasar tersebut. Ucapan itu justru membuat Waziling semakin terkesan. Ia merasa kagum pada pria yang telah menyelamatkan kakeknya. Tanpa ragu, Waziling menambahkan kontak Xiun di WeChat agar bisa berkomunikasi lebih dekat. Namun ia tak sadar bahwa dirinya pun telah menjadi target. Melalui pendekatan halus dan penuh basa-basi, Xiun menanamkan racun ke tubuh Waziling, menyamar sebagai sosok ramah yang memperlakukannya layaknya adik sendiri. Usai menciptakan kedekatan, Xiun mulai membuka pembicaraan tentang tujuan kedatangannya ke Shanghai. Ia menyebut bahwa ia mendapat misi dari gurunya, Bei Chen, untuk mengambil ginseng salju berusia ribuan tahun dari keluarga Qin. Pernyataan itu mengejutkan Qin Tianfang. Ia tahu bahwa ginseng yang dimaksud sudah lebih dulu dikonsumsi oleh Chen Yuan. Namun ia memilih merahasiakan hal tersebut dan menjanjikan pembahasan lebih lanjut di waktu yang tepat. Untungnya, penyelenggara acara mengingatkan kembali soal kompetisi kaligrafi. Kesempatan ini dimanfaatkan Qin Tianfang untuk mengalihkan perhatian, lalu mengajak Xiun menonton kompetisi yang menjadi bagian dari perayaan ulang tahunnya. Sementara itu, Chen Yuan bersiap mengobati Qin Wishuang yang telah diracuni Xiun. Ia mengajaknya pergi dengan terburu-buru, membuat Qin Wishuang salah paham. Ia mengira Chen Yuan ingin bermesraan atau menyatakan sesuatu yang bersifat pribadi, hingga wajahnya memerah menahan rasa malu. Meski dengan prasangka yang salah, Qin Wishuang tetap mengikuti Chen Yuan tanpa banyak tanya. Mereka tiba di kamar 1605, tak jauh dari tempat si kembar menunggu. Saat Chen Yuan membuka pintu dengan kartu akses, Qin Wishuang masih larut dalam pikirannya, menyangka bahwa ini adalah awal dari hubungan yang lebih dalam. Qin Wishuang semakin salah paham. Ia menyangka Chen Yuan ingin bermesraan dengannya di tengah perayaan ulang tahun sang kakek. Raut wajahnya memerah, tak menyangka pria itu berani mengambil langkah sejauh ini. Padahal Chen Yuan belum menyadari bahwa niatnya menyelamatkan justru sedang disalahartikan. Baginya, hal paling penting saat ini adalah mengeluarkan racun yang telah mengakar di tubuh Qin Wishuang. Tanpa sempat menjelaskan apapun, Chen Yuan meminta Qin Wishuang masuk ke kamar. Ia pun menurut, meski masih tak tahu alasan jelas di balik ajakan itu. Namun tindak tanduk mereka tertangkap basah oleh si kembar, Simen Tingting dan Simen Nana dari balik pintu kamar seberang. Tingting segera melaporkan pada kakaknya bahwa ia melihat Chen Yuan masuk kamar bersama Nona Qin dari keluarga Qin. Menana yang mendengar langsung menyimpulkan hal-hal yang tidak-tidak. Mereka mengira Chen Yuan sengaja menolak undangan ke kamar mereka karena lebih memilih bersama wanita lain. Sebelumnya, si kembar telah mengundang Chen Yuan untuk bergabung di kamar 1608 demi merayakan pesta kecil bersama. Namun setelah lama menunggu, pria itu tak kunjung datang. Kini, melihat Chen Yuan bersama wanita lain justru membuat Menana merasa bahwa pria itu adalah tipe yang setia. Ia meyakini bahwa penolakan Chen Yuan adalah bukti cinta tulusnya terhadap Qin Wishuang. Pemikiran itu semakin menguatkan simpati Menana, yang kini justru kagum. Baginya, Chen Yuan adalah pria yang tahan godaan, tidak mudah berpaling dan benar-benar memegang teguh kesetiaan. Ironisnya, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Chen Yuan sama sekali tidak bermaksud romantis, ia hanya ingin membantu menyelamatkan Qin Wishuang. Tingting masih penasaran. Ia kembali mengintip dari lubang kunci dan mendapati hal mengejutkan. Yehan muncul di kamar 1605. Melihat itu, Tingting segera memanggil Menana agar tak ketinggalan informasi terpanas malam itu. Mereka heran mengapa putri dari keluarga Ye datang ke kamar Chen Yuan. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran Yehan dipicu oleh rasa cemburu dan kekhawatiran. Ia khawatir Chen Yuan akan tergoda oleh ajakan si kembar, karena sebelumnya mereka memang memberikan memo kepada Chen Yuan. Karena itu, Yehan diam-diam mengikuti pergerakan Chen Yuan untuk mengawasi. Namun Yehan bingung ketika melihat Chen Yuan masuk ke kamar 1605, bukan 1608 seperti tertulis dalam memo. Ia mulai curiga Chen Yuan sengaja menghindari pertemuan. Saat pikirannya penuh keraguan, suara pintu terbuka menghentikan semua dugaan. Chen Yuan muncul dan bertemu pandang dengannya. Kehadiran Yehan membuat Chen Yuan lega. Ia butuh saksi agar tidak disalahartikan dan segera menarik Yehan masuk ke dalam kamar. Di mata si kembar, kejadian itu memperkuat anggapan mereka bahwa Chen Yuan adalah pria yang sangat luar biasa. Menurut mereka, dua wanita cantik dari keluarga elit bahkan rela berbagi cinta dalam satu malam. Imajinasi mereka pun liar membayangkan skenario penuh drama dan gairah. Padahal,
Kenyataannya tak seperti itu. Si kembar memang sempat berniat mengajak Chen Yuan untuk aktivitas pribadi, namun kehadiran Qin, Wiswang, dan Yehan membuat mereka yakin bahwa pria itu telah punya pasangan. Dugaan itu semakin kuat tertanam di pikiran mereka. Sementara itu, di dalam kamar 1605, Qin Wiswang terkejut melihat kehadiran Yehan. Ia bingung kenapa Chen Yuan membawa wanita lain ke sana. Chen Yuan pun menjelaskan bahwa ia sedang mencoba menyembuhkan Qin Wiswang dan Yehan diundang untuk menjadi saksi. Awalnya Qin Wiswang menganggap perkataan Chen Yuan sebagai candaan. Ia merasa baik-baik saja. Namun Chen Yuan menegaskan bahwa saat sebelum menuangkan minuman untuk Siun, tubuh Qin Wiswang masih sehat. Tapi setelah itu, Siun diam-diam menyuntikkan jarum beracun ke tubuhnya. Jika jarum itu tak segera dikeluarkan, maka nyawa Qin Wiswang akan terancam. Setelah mendengar penjelasan itu, Qin Wiswang mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia mengakui bahwa saat ini tubuhnya mulai mati rasa, terutama di bagian perut bawah. Namun ia tak habis pikir mengapa seorang murid dari master obat legendaris seperti Bei Chen bisa melakukan hal sehina itu. Chen Yuan menjawab bahwa tak semua orang dengan wajah ramah memiliki hati yang bersih. Banyak orang bersikap manis di depan, tapi menusuk dari belakang. Ia tahu betul bahwa dunia ini penuh orang bermuka dua, dan Siun adalah salah satunya. Qin Wiswang penasaran bagaimana cara Chen Yuan mengeluarkan jarum racun yang sudah masuk ke organ dalam perutnya. Chen Yuan menjelaskan bahwa ia bisa melakukannya, namun hanya jika Qin Wiswang mau melepas gaun ketatnya agar proses pengobatan tidak terhambat. Ia meminta Yehan tetap di ruangan agar tidak timbul kesalahpahaman. Meski malu karena harus tampil dengan pakaian dalam di hadapan Chen Yuan, Qin Wiswang akhirnya menurut. Ia sempat bingung, namun Chen Yuan menegaskan bahwa niatnya murni untuk menyembuhkan, bukan memanfaatkan situasi. Qin Wiswang pun setuju dan menyebut bahwa jika Yehan tidak ada, mungkin ia akan merasa lebih canggung. Ia menyadari bahwa Siun bukanlah orang baik. Serangan stroke Pak Wei pasti juga ada kaitannya dengan pria itu. Qin Wiswang mengakui bahwa Siun sangat cerdas, memanfaatkan keahliannya untuk masuk ke lingkaran keluarga besar. Bahkan jika diungkap sekarang, Siun pasti bisa membalikkan keadaan. Setelah bersiap, Qin Wiswang menyatakan dirinya siap. Ia menanggalkan pakaiannya dan meminta Chen Yuan segera bertindak. Ia tahu ini demi keselamatannya. Chen Yuan mulai melakukan penyembuhan. Dengan hati-hati, ia melacak lokasi jarum yang tertanam dalam tubuh gadis itu. Chen Yuan memperingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, jarum itu akan mengenai ginjal dan menyebabkan kerusakan organ permanen. Bahkan jika diobati nanti, efeknya tidak akan bertahan lama. Ia meminta Qin Wiswang untuk menahan rasa sakit karena proses pencabutan jarum tidak akan nyaman. Qin Wiswang setuju dan bersiap menahan diri. Rasa sakit pun datang saat Chen Yuan mengeluarkan jarum secara perlahan dengan teknik khusus. Namun tidak lama kemudian jarum berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Chen Yuan memastikan bahwa jarum itu telah keluar dengan selamat. Yehan segera menutupi tubuh Qin Wiswang dengan selimut agar ia tidak kedinginan. Ia menyuruhnya mengenakan pakaian kembali. Namun dalam hati Qin Wiswang justru merasa enggan karena menikmati perhatian dari Chen Yuan. Bahkan ia berharap Chen Yuan melihatnya lebih lama. Sementara itu, Chen Yuan masih mempelajari jarum beracun itu, mencoba memahami tingkat bahayanya. Di sisi lain, Qin Wiswang menyimpan rasa senang karena telah dilihat oleh Chen Yuan dalam kondisi seperti itu. Saat ketiganya keluar dari kamar 1605, mereka terlihat normal di mata luar. Namun, dua wanita yang mengintip dari kejauhan, Ting Ting dan Nana, langsung salah paham. Mereka berbisik bahwa Chen Yuan dan dua gadis tadi baru saja keluar dari kamar setelah sekitar 20 menit. Salah satu dari mereka membandingkan dengan pengalaman pribadi yang jauh lebih singkat dan langsung menyimpulkan macam-macam. Mereka berpikir Chen Yuan telah melakukan sesuatu yang tak senonoh dengan dua gadis sekaligus. Padahal kenyataannya, Chen Yuan hanya menyelamatkan nyawa, tapi di mata si kembar, ia tampak seperti pria yang tangguh dan mampu melayani dua wanita sekaligus. Suasana pun berganti ke aula besar yang dipenuhi orang-orang. Kerumunan tengah menyaksikan seseorang sedang menulis kaligrafi Cina dengan anggun. Ternyata itu adalah Park Jung-jae, pewaris grup Samsung. Paras tampan dan keahliannya dalam kaligrafi membuatnya jadi pusat perhatian. Beberapa orang memujinya karena kemampuan luar biasanya dalam menulis huruf Cina. Namun di tengah kekaguman itu, seseorang menggerutu mempertanyakan kenapa mereka membiarkan orang Korea mencuri perhatian sebesar ini di negeri mereka sendiri. Keramaian pun berlanjut dan semua mata tertuju pada Park Jung-jae yang terus menampilkan aksinya dengan percaya diri. Dengan percaya diri, Siun menikmati sorotan semua orang yang terpaku pada aksinya. Ia merasa menjadi pusat perhatian. Namun tak lama seseorang muncul dan menyapa dengan tenang, mengatakan bahwa ia cukup tahu tentang kaligrafi dan bertanya apakah Siun bersedia berbagi ilmu. Pewaris grup Samsung, Park Jung-jae, memandang rendah pria itu.
Ia menganggap Siun hanya orang desa yang kebetulan memukau orang-orang lewat keterampilan medis. Sekarang orang itu juga ingin menampilkan kaligrafi. Meski meremehkan, Park merasa sedikit terusik. Terlebih ketika Siun menyatakan dengan santai bahwa meskipun masih pemula, ia yakin bisa mengungguli Park. Perkataan itu cukup mengguncang harga dirinya. Siun kemudian mulai menulis. Kalimat-kalimat puitis mengalir dengan luwes tentang amarah yang berdiri di dekat jendela, hujan yang jatuh perlahan, pandangan ke langit yang penuh semangat, hingga jiwa tak terkalahkan yang menembus ribuan mil awan dan bulan. Goresannya begitu indah dan memancarkan kekuatan spiritual. Orang-orang di sekeliling terpukau. Aura yang terpancar dari tulisan itu begitu kuat, komentar kagum pun bermunculan. Mereka menyebut Siun layak disebut sebagai murid Master Bei Chen. Bahkan beberapa wanita memujinya sebagai ahli sejati dalam kaligrafi dan pengobatan. Salah satu gadis mulai membandingkan Siun dengan Chen Yuan. Menurutnya, Siun jauh lebih hebat dan pantas menjadi idola nasional. Tidak seperti Chen Yuan yang dicap sebagai playboy menjijikkan. Park Jung-jae tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa reputasinya dirampas oleh orang yang dianggapnya tidak selevel. Dalam hati, ia menyesal. Lebih baik ia dipermalukan oleh Chen Yuan yang kaya daripada oleh orang desa seperti Siun. Siun tak melewatkan kesempatan untuk menyindir. Ia mengatakan agar Park tak lagi memamerkan kemampuan kaligrafinya di Tiongkok karena bahkan orang desa pun bisa mengalahkannya. Ia menyarankan Park untuk pulang dan belajar lagi beberapa tahun. Park murka. Ia tidak terima. Namun sebelum sempat meluapkan amarah, tubuhnya tiba-tiba terasa gatal hebat. Ia panik dan bertanya apa yang dilakukan Siun padanya. Siun dengan tenang mengatakan bahwa jika Park mau berlutut dan memohon, mungkin ia akan mempertimbangkan untuk menyembuhkannya. Tersulut emosi, Park pergi dari aula menahan malu. Banyak yang menyayangkan kepergiannya, tetapi tak sedikit pula yang mengagumi cara Siun mempermalukannya dengan mudah. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah menyinggung pewaris grup Samsung akan berakibat buruk. Namun mereka juga merasa bahwa dengan dukungan dari keluarga Qin dan Wei, Siun tak punya alasan untuk takut. Di sisi lain, seorang wanita yang berada di dekat Chen Yuan menatap tajam ke arah Siun. Ia kesal karena pria itu kembali mendapat perhatian. Ia ingin mengungkap sifat asli Siun. Tapi Chen Yuan menyarankan untuk menunggu dan mengatakan bahwa ada rencana yang lebih baik. Kemudian suasana berubah. Kedatangan Chen Yuan bersama dua wanita cantik, Qin Wiswang dan Yehan, menarik perhatian banyak orang. Mereka muncul bersama dalam satu barisan, memicu berbagai bisik-bisik. Beberapa orang merasa iri dan bertanya-tanya apakah semua pesona itu akan sia-sia karena harus bersaing memperebutkan satu pria. Siun memperhatikan mereka dengan sorot iri. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membuat Qin Wiswang bertekuk lutut di hadapannya, cepat atau lambat. Saat Chen Yuan mendekat, Siun menyapanya secara resmi. Ia memperkenalkan diri dan menyebut bahwa ia pernah mendengar banyak tentang Chen Yuan. Dengan senyum menantang, ia menyatakan ingin bertanding Go dengannya. Permainan strategi yang membutuhkan kecerdasan tinggi. Chen Yuan menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa Go bukanlah keahliannya. Sebaliknya, dengan tiba-tiba, ia melayangkan pukulan ke arah Siun. Pukulan itu begitu kuat hingga tubuh Siun terpental, menghantam meja dan membuatnya roboh. Meja terbelah dua. Siun babak belur hanya dengan satu pukulan. Kedua wanita yang menyaksikan dari belakang Chen Yuan hanya bisa terdiam. Salah satunya bergumam bahwa ternyata rencana Chen Yuan begitu langsung dan brutal. Chen Yuan menatap tubuh Siun yang masih tergeletak. Ia tahu bahwa secara fisik Siun sangat kuat, jauh di atas manusia biasa. Namun itu tidak menjadi alasan untuk membiarkannya lolos begitu saja. Seorang tetua dari keluarga Wei menegur Chen Yuan. Menurutnya, memukul seseorang yang telah menyelamatkan nyawa Pak Wei adalah tindakan yang tidak menghormati keluarga mereka. Ia menyarankan agar Chen Yuan meminta maaf. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang bertanya-tanya apakah Chen Yuan marah karena merasa sorotannya direbut oleh Siun. Ada pula yang menyindir bahwa mungkin karena Chen Yuan kaya, ia merasa bisa melakukan apa saja yang ia mau. Kerumunan mulai gaduh. Mereka menganggap tindakan Chen Yuan adalah penyerangan yang disengaja. Seruan untuk menangkapnya mulai terdengar dari mereka yang hanya melihat apa yang tampak di depan mata. Ucapan-ucapan buruk pun diarahkan padanya. Namun suara berbeda muncul dari Qin Wiswang. Ia menegaskan bahwa mereka salah paham. Serangan terhadap Pak Wei sebelumnya adalah ulah Siun. Ia menjelaskan bahwa Siun adalah dalang di balik insiden stroke sang kakek, sebuah fakta yang belum diketahui banyak orang. Pernyataan itu membuat orang-orang yang semula membela Siun terdiam, syok mendengar kebenaran yang mereka abaikan. Sebagian masih ragu. Seorang wanita membela Siun menyebut bahwa ia orang baik dan menuduh Qin Wiswang menyebar fitnah. Tapi Qin Wiswang bersikeras. Ia mengaku merasakan mati rasa di perut bagian bawah setelah menuangkan minuman untuk Siun. Dan Chen Yuan lah yang mengeluarkan jarum beracun dari tubuhnya, jarum yang nyaris merusak ginjalnya.
Kakek pun terlihat bingung mempertanyakan kebenaran ucapan itu. Tak lama, Yehan yang berada di samping Qin Wiswang ikut bersaksi. Ia menyebutkan bahwa benda yang dikeluarkan dari tubuh Qin Wiswang memang benar jarum beracun. Kesaksian itu membuat suasana berubah drastis. Sion yang masih tergeletak usai dipukul Chen Yuan mulai menjadi sasaran keraguan. Tim medis segera mendekat untuk memeriksa tubuhnya, dan dari pemeriksaan cepat, mereka menemukan berbagai barang mencurigakan di antara bawaan Sion, alat-alat yang jelas tidak lazim dimiliki seorang seniman. Beberapa dari barang itu mengandung zat aneh, termasuk serbuk Huan, sejenis pil misterius yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Reaksi publik pun memuncak. Mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Sion yang mereka puja sebagai penyelamat dan murid dari master legendaris. Seorang wanita berambut pink mulai kehilangan kepercayaan. Ia menyebut bahwa orang sebaik apapun tidak akan membawa benda-benda seperti itu. Tapi wanita lain yang sejak awal membela Sion masih mencoba membelanya. Namun perlahan kepercayaan mulai luntur. Sion mulai sadar dari pingsan. Ia mengeluh tentang kekuatan pukulan Chen Yuan yang begitu hebat hingga membuatnya pingsan. Rasa malu menyelimutinya karena merasa dipermalukan di depan umum sebagai murid dari master obat. Dalam hatinya, ia berjanji akan membalas penghinaan itu 10 kali lipat. Namun saat hendak bangkit, ia panik. Obat-obatan miliknya hilang. Ia lupa bahwa barang-barangnya sudah diperiksa dan diamankan oleh tim medis. Salah satu dari orang kepercayaannya maju dan menunjukkan botol obat sambil bertanya apakah itu milik Sion. Sion mengenali barang itu tetapi kesal karena diambil tanpa seizinnya. Ia bertanya-tanya dalam hati mengapa orang yang dulu mempercayainya kini menatapnya dengan penuh kecurigaan. Waziling pun ikut bicara. Ia mengaku kecewa dan menyebut bahwa ia tak menyangka Sion adalah bajingan sejati yang menyimpan barang-barang mencurigakan. Sion mencoba menjelaskan bahwa serbuk Huan yang ia bawa berfungsi untuk memperkuat insting penyelamatan dalam situasi darurat. Ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah meski dalam hati ia tahu itu hanya alasan untuk menutupi kebusukannya. Waziling menatapnya dengan tajam lalu bertanya apakah benar tuduhan bahwa stroke sang kakek adalah ulahnya. Sion merasa terpojok. Ia menuduh Chen Yuan memfitnahnya dan mengeluh bahwa semua orang yang ia bantu kini justru mencurigainya. Ia mencoba memainkan peran sebagai korban. Dengan nada menyedihkan, ia bertanya, kenapa semua orang menuduhnya meski ia sudah menunjukkan kebaikan. Ia kemudian memutar balik keadaan, menyebut bahwa ia masih punya hati nurani dan memilih pergi dari tempat itu. Namun Waziling menahannya. Ia menyesal karena telah percaya pada Sion dan merasa dikhianati. Dari kejauhan, Chen Yuan dan kakek Qin Wiswang mengamati. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka bisa melihat ketulusan maupun kepalsuan. Dan dari ekspresi Sion, mereka tahu segalanya sudah cukup jelas. Waziling diliputi emosi. Ia merasa Sion telah mengalami ketidakadilan dan mulai meragukan apakah mereka benar-benar telah memfitnahnya. Dari kejauhan, Chen Yuan hanya bisa membatin, menahan diri untuk tidak bereaksi lebih jauh. Tangis haru tumpah dari Waziling. Ia merasa bersalah karena telah salah menilai. Tuduhan Chen Yuan dianggapnya sebagai penyebab kehinaan yang menimpa keluarga Wei. Ia pun menyalahkan Chen Yuan dan bersumpah bahwa pria itu akan menerima balasannya. Sistem pun menampilkan peringatan. Hubungan Waziling terhadap host menurun drastis, minus 60 poin. Waktu berlalu. Setelah perjamuan ulang tahun usai, suasana berubah. Pak Wei diberi saran untuk segera menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Meskipun Sion telah menyangkal semua tuduhan, mereka sepakat untuk tetap berhati-hati. Pak Wei memahami situasinya. Ia mengaku harus berpihak pada Sion sebelumnya demi menjaga reputasi keluarga Wei dan hubungan mereka dengan Master Bei Chen. Namun, seseorang memperingatkan bahwa terlalu berpihak pada Sion bisa menyinggung Chen Yuan. Meski ia hanya junior, kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Kakek berambut putih itu menilai bahwa Chen Yuan bukan orang biasa. Dari nol, ia mampu mengumpulkan kekayaan melebihi banyak keluarga besar. Jika ia bukan seorang jenius, maka pastilah latar belakangnya jauh lebih menakutkan dari yang bisa mereka pahami. Pagi hari tiba. Langit cerah, tapi firasat buruk terasa menggantung. Di suatu tempat, Sion tengah mencuci muka. Luka pukulan Chen Yuan masih terasa. Kini wajahnya telah siap digunakan untuk rencana berikutnya. Wajahnya benar-benar identik dengan Chen Yuan. Ia bersiap menyamar dan menyusun rencana licik yang mungkin tak akan disadari oleh targetnya. Dalam hatinya, Sion mengakui bahwa ia telah meremehkan Chen Yuan. Tapi sejak dipermalukan, ia bersumpah tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kini dendamnya membara. Bahkan andai ia harus melompat ke sungai pun, nama Chen Yuan tidak akan bisa dibersihkan lagi. Ia siap menghancurkannya. Wajah itu benar-benar membuat bingung. Bahkan bagi penonton pun sulit membedakan mana Chen Yuan asli dan mana yang palsu.
Adegan berganti. Seorang petugas melapor di depan kamar 1605. Ia memberitahu bahwa Chen Yuan dipastikan masuk ke kamar itu semalam. Persiapan peluncur roket pun telah dilakukan. Namun instruksi dari atasan memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Fakta bahwa Chen Yuan masuk ke sana tidak menjamin ia akan bermalam di tempat itu. Koordinasi antar petugas hotel berlangsung intens. Mereka menyadari bahwa Chen Yuan adalah sosok licik dan sulit ditebak. Rencana besar pun dirancang dengan sangat hati-hati. Keesokan paginya di restoran hotel, suasana terlihat biasa. Namun siapa yang sebenarnya sedang duduk di sana belum bisa dipastikan. Chen Yuan asli atau tiruannya. Wajah mereka identik. Pak Wei tampak sedang sarapan bersama seorang gadis. Sementara itu, sosok dengan wajah Chen Yuan mengamati dari kejauhan, menatap dengan niat jahat. Perbedaan mereka hanya terletak pada sorot mata, yang satu sedikit kemerahan. Sosok palsu itu menggenggam pisau. Ia membatin sebuah rencana mengerikan. Dalam benaknya terlintas pikiran, apa jadinya jika ia membunuh Pak Wei dengan wajah Chen Yuan? Ia tidak sabar untuk melihat hasilnya. Rencana busuk kembali diperlihatkan. Siun yang kini menyamar sebagai Chen Yuan menggenggam pisau dan perlahan mendekati seorang gadis yang sedang makan bersama kakeknya. Namun salah satu pelayan ternyata memperhatikan gerak-geriknya dengan sangat detail. Melalui mikrofon kecil tersembunyi di pipinya, pelayan itu memberikan perintah kepada timnya. Seluruh unit diminta bersiap karena target telah muncul di restoran. Tapi sebelum aksi Siun sempat dijalankan, tembakan mendadak menghentikannya. Ia merasakan niat membunuh yang begitu tajam. Salah satu pelayan yang ternyata agen bersenjata langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Siun menghindar cepat. Serangan utama yang ia andalkan adalah jarum-jarum beracun yang sudah siap di tangannya. Dengan lincah, ia melancarkan serangan. Salah satu jarum tepat mengenai leher agen tersebut dan langsung membuatnya tumbang. Restoran yang semula tenang pun seketika berubah menjadi medan pertempuran. Pelayan lain segera berseru untuk membunuhnya. Rupanya para pelayan itu bukan orang biasa, melainkan pasukan militer yang menyamar. Mereka semua telah bersiap menghadapi skenario terburuk. Situasi semakin kacau. Siun yang masih mengenakan wajah Chen Yuan dikepung dari segala arah. Ia melompat ke arah jendela dan menghancurkannya untuk kabur. Dengan lompatan nekat, ia mendarat di dekat sebuah mobil merah yang terparkir. Tembakan demi tembakan terus dilepaskan. Bahkan peluru roket mulai diarahkan padanya. Namun, semua itu tak membahayakan Siun. Ia sudah mengenakan zirah sutra surgawi, lapisan pelindung tubuh yang mampu menahan peluru dan ledakan. Dengan cepat, ia mengambil alih mobil yang ada di sana. Tapi mobil itu bukan milik rekannya. Ia mencurinya dari warga sipil yang sedang lengah. Pemilik mobil yang kaget sempat melihat wajahnya dan mengenali itu sebagai Chen Yuan. Ia pun marah dan berteriak bahwa mobilnya telah dicuri. Namun Siun sudah keburu kabur, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Mobil merah itu melaju kencang, menembus kemacetan dan kekacauan. Siun menyadari bahwa aksinya telah terbongkar. Ia bertanya-tanya apakah identitasnya sudah dikenali. Dalam pikirannya, semua ini terasa tidak masuk akal. Kenapa semua orang tiba-tiba memburunya? Di sisi lain, para agen hotel saling berkomunikasi. Mereka melaporkan bahwa Chen Yuan telah melarikan diri dari lokasi. Komando cepat diberikan. Kejar dan kerahkan pasukan artileri. Target harus dilenyapkan. Mereka semua yakin bahwa Chen Yuan adalah pelakunya. Namun mereka tak tahu bahwa pria yang mereka buru hanyalah penyamar. Gedung pencakar langit pun menjadi latar berikutnya. Kekacauan besar menyebar ke seluruh area. Penembakan terjadi di mana-mana. Di tengah kepanikan, cucu keluarga besar Wei ketakutan dan bersembunyi dalam pelukan kakeknya. Serangan bersenjata di siang hari seperti ini dianggap sebagai pelanggaran berat. Kakek itu pun segera memerintahkan agar pihak kepolisian dilibatkan. Ini bukan lagi urusan pribadi. Insiden seperti ini harus segera ditangani aparat hukum. Sementara itu, mobil merah yang ditumpangi Siun terus melaju, menembus lalu lintas dan menyisakan jejak kekacauan. Dalam hatinya, Siun berpikir bahwa jika memang Chen Yuan ingin membunuhnya, tentu ia akan melakukannya secara langsung. Tapi dengan cara seperti ini di luar dugaan. Kini dunia melihat Chen Yuan sebagai buronan, padahal pelakunya adalah seseorang yang menyamar dengan wajahnya. Siun yang masih menyamar sebagai Chen Yuan mulai menyadari bahwa rencananya berjalan di luar kendali. Ia diburu oleh semua orang dan setiap kejahatan yang ia lakukan kini dikaitkan dengan nama Chen Yuan. Dalam kepanikan, ia membelokkan mobilnya dengan tajam. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah semua ini jebakan? Ia harus segera melepas topeng penyamarannya. Tapi belum sempat melakukannya, sebuah helikopter militer muncul mengejar dari udara lengkap dengan persenjataan berat.
Siun panik. Ia tahu helikopter itu bukan main-main, roket sudah siap ditembakkan. Ia mencoba berteriak menyampaikan bahwa semua ini salah paham. Ia bukan Chen Yuan, tapi semua sudah terlambat. Roket ditembakkan menghantam mobil merah yang ia tumpangi. Ledakan besar pun terjadi, tubuhnya terlempar, bajunya compang-camping, namun ia masih hidup. Dalam keadaan terluka, ia melihat genangan air dan teringat bahwa topeng kulit manusia yang ia kenakan bisa dilepas dengan air. Dengan sisa tenaga, ia berlari dan menyelam ke sungai, berharap penyamarannya terhapus. Dari atas, pilot helikopter melaporkan bahwa target telah melompat ke dalam sungai. Perintah pun diberikan, tembak rudal ke titik jatuhnya. Dentuman kembali mengguncang perairan. Mereka mengira telah membunuh Chen Yuan. Padahal yang mereka incar adalah Siun, si peniru licik. Adegan berganti, kota Shanghai diguncang, gedung-gedung pencakar langit tampak muram di tengah laporan berita darurat. Serangan teroris di siang hari, ledakan di hotel, dan pengejaran brutal menciptakan kepanikan besar. Nama Chen Yuan dikabarkan sebagai pelaku sekaligus korban. Netizen pun bereaksi, sebagian percaya bahwa Chen Yuan mati karena cemburu, sebagian lain menyayangkan nasib pria hebat yang terbunuh tragis. Semua berita menyebut Chen Yuan sebagai pelaku, padahal kenyataannya adalah penyamaran Siun. Sementara itu, Chen Yuan yang asli justru sedang bersantai. Ia belum tahu kekacauan yang terjadi di luar sana. Setelah tidur nyenyak, ia merasa lapar dan ingin mencari sarapan. Saat berjalan menuju restoran hotel, ia terkejut melihat kerumunan polisi dan garis polisi memenuhi area. Suasana mencekam. Polisi sedang mengidentifikasi tempat kejadian perkara. Chen Yuan hanya bisa berdiri bingung, belum menyadari bahwa wajahnya kini jadi buruan. Orang-orang di sekitar berbisik mengatakan bahwa Chen Yuan telah mati. Tubuhnya hancur di sungai. Mereka tidak percaya sampai melihat jenazahnya sendiri. Beberapa menyebut bahwa yang tersisa hanyalah pecahan tulang. Qin Wishuang menangis. Ia percaya bahwa Chen Yuan telah mati. Ia tak tahu bahwa yang terbunuh hanyalah penyamar. Namun tiba-tiba suara lantang terdengar. Bajingan, siapa yang bilang aku sudah mati? Chen Yuan yang asli muncul dengan wajah kesal. Ia belum tahu dirinya telah difitnah. Kerumunan orang yang tadinya berkabung kini membelalakan mata. Seorang lelaki berteriak menyadari bahwa Chen Yuan masih hidup. Chen Yuan tersenyum dan menyapa, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan makan 5 kali sehari. Cewek berambut pink yang tadinya menangis langsung memeluknya dengan lega. Di tengah kehangatan itu, seseorang menunjukkan video rekaman kejar-kejaran di hotel. Terlihat bahwa para pelayan yang menyerang sebenarnya bukan aparat, melainkan kelompok teroris yang menyamar. Kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit. Setelah rekaman video ditayangkan, semua orang memperhatikan detail rekaman CCTV hotel. Di sana terlihat seseorang yang sangat mirip Chen Yuan memasuki restoran sekitar pukul 4 pagi, kemudian diserang melompat dari lantai 3 dan mencuri mobil Porsche 911 untuk kabur. Sosok itu benar-benar menyerupai Chen Yuan. Chen Yuan yang asli terpaku menyaksikannya. Ia bingung bagaimana bisa ada orang lain yang begitu mirip dengannya, padahal semalam ia hanya tidur di kamar hotel dan baru bangun pukul 10 pagi. Ia tidak memiliki saudara kembar. Ia pun mulai menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan penyamaran untuk menjebaknya. Ia menatap lokasi kejadian yang porak-poranda, membatin bahwa seseorang memang telah menyusun rencana rumit untuk menjebaknya. Ia kemudian mengeluarkan ponsel, menelusuri daftar kontaknya yang penuh dengan nama perempuan. Ia menyadari bahwa menjelaskan situasi ini akan sangat merepotkan. Chen Yuan merasa kesal. Ia berada dalam situasi yang sulit, difitnah, dan dijadikan kambing hitam. Di sisi lain, orang-orang mulai meragukan mereka telah membunuh orang yang tepat. Seorang perempuan menggenggam botol dengan begitu kuat hingga botol itu hampir hancur. Ia frustrasi menyadari mereka mungkin telah salah menargetkan orang yang bukan pelaku sebenarnya. Muncul pertanyaan, apakah Chen Yuan sudah tahu rencana mereka dan sengaja menggunakan tubuh pengganti? Meski begitu, ada sisi baiknya, Chen Yuan selamat dari serangan itu. Tak lama kemudian, ponselnya berdering, sebuah panggilan dari Tuan X masuk. Pria bertopeng misterius itu bertanya langsung, apakah mereka benar-benar membunuh target yang salah? Orang yang menjawab mengaku ceroboh. Ia tak menyangka Chen Yuan bisa menyiapkan pengganti. Ia bahkan mencurigai adanya pengkhianat di dalam kelompok mereka. Tuan X menanggapi dengan dingin. Ia menyadari situasi ini berbahaya, tapi semua rintangan harus diatasi karena ini adalah perintah langsung dari presiden. Adegan pun berganti. Seorang dokter menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pak W ditemukan jejak neurotoksin dalam darahnya. Racun yang bisa melumpuhkan tubuh, menyebabkan kejang dan meniru gejala stroke. Itu membuktikan bahwa ia benar-benar diracuni. Kakek Tuan Yan tidak berbohong. Hal itu membuat cucunya mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah menuduh orang yang salah. Ia mengingat kembali perkataan Chen Yuan dan merasa bersalah. Kini ia mulai percaya bahwa Siun memang orang yang jahat. Sang kakek pun menghela napas.
Ia tak menyangka bahwa murid dari Master Beige bisa bertindak sekejam itu. Chen Yuan mengiyakan dengan tenang. Si cucu pun segera ingin menelepon Xiun untuk meminta penjelasan, tapi nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Ponsel di luar jangkauan, cucunya mulai panik. Ia sadar telah melampiaskan kemarahan kepada orang yang tak bersalah dan merasa harus segera meminta maaf. Namun berita menyebutkan bahwa Tuan Yan telah tewas. Ia pun menyesal dan merasa telah menjadi gadis yang sangat jahat terhadap Chen Yuan. Kakeknya mencoba menenangkan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mengakui dan memperbaikinya. Mereka pun sepakat untuk meminta maaf pada Chen Yuan, tapi mungkin setelah lebaran saja, canda sang kakek untuk mencairkan suasana. Tak lama, seorang suster masuk ke ruangan dan bertanya dengan nada penasaran, apakah sang cucu adalah salah satu penggemar Tuan Yan? Berita terbaru mengabarkan bahwa Tuan Yan ternyata belum meninggal. Suster yang membawa informasi itu pun menyampaikannya dengan tenang. Mendengar kabar itu, cucunya langsung bingung. Jika Tuan Yan masih hidup, lalu siapa yang tewas dalam ledakan? Tak ada yang tahu. Jenazahnya hancur tak bersisa dan tidak dapat diidentifikasi. Sang suster menyimpulkan bahwa kasus ini mungkin tak akan pernah terpecahkan. Identitas pelaku penyamaran Chen Yuan pun masih menjadi misteri. Meski Chen Yuan sendiri mulai curiga bahwa pelakunya adalah Xiun, yang dikenal mahir dalam teknik penyamaran berkat latar belakangnya sebagai murid Raja Obat. Sementara itu, notifikasi sistem Chen Yuan menunjukkan bahwa tingkat kesukaan Waziling meningkat 10%. Kini mencapai 30%. Ia terheran-heran. Bagaimana mungkin perasaan Ziling bisa naik tiba-tiba? Mungkinkah karena Pak Wu telah mengetahui siapa sebenarnya Xiun? Chen Yuan masih bertanya-tanya kemana perginya Xiun. Orang itu tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa jejak. Ia pun mulai memikirkan kemungkinan bahwa Xiun yang menyamar sebagai dirinya, dan memang masuk akal. Xiun punya kemampuan dan bisa saja sengaja mengarahkan semua tuduhan kepada dirinya. Dalam pikirannya, Chen Yuan mengingat kembali rekaman yang menunjukkan Xiun membawa pisau dan mengancam Pak Wei. Ia mulai yakin bahwa Xiun memang berencana membunuh dan menyalahkan semuanya kepada dirinya. Serangan dari Dark Web pun masuk ke dalam perhitungan. Mereka adalah kelompok teroris yang sejak awal menargetkan Chen Yuan. Meski kematian Xiun bisa dibilang pantas, tapi cara Dark Web bertindak sangat gegabah. Chen Yuan membuka laptop dan membaca misi pembunuhan global yang ditujukan untuk menghabisi semua 107 anggota Dark Web, tidak boleh ada yang selamat. Adegan berganti memperlihatkan menara tinggi di tengah kota. Dari kejauhan, seseorang terlihat sekarat, tertembak oleh sniper. Tak jauh dari sana, sebuah rumah terbakar, hebat. Perintah untuk membunuh Chen Yuan kembali terdengar. Hadiah atas kematiannya sangat tinggi. Meskipun markas mereka telah dihancurkan, mereka tetap mengejar Chen Yuan dengan penuh dendam. Di sisi lain, para polisi tengah mencari sisa-sisa korban dari ledakan rudal sebelumnya. Mereka menemukan sebuah rompi penyamaran yang tampaknya terbuat dari bahan luar biasa. Mereka membawanya untuk pengujian lebih lanjut. Adegan lalu bergeser ke dalam sebuah bangunan bergaya gereja. Chen Yuan sedang berbincang dengan seorang wanita berkacamata. Ia menjelaskan rencananya untuk membentuk divisi baru dan meluncurkan sebuah game bertema Battle Royale yang bisa menampung 1.000 pemain dalam satu peta. Wanita itu mengingatkan bahwa pasar game Battle Royale sudah terlalu ramai dan akan sulit bersaing. Namun Chen Yuan sudah menyiapkan strategi. Ia akan memberikan hadiah tunai, siapapun yang bermain akan langsung mendapat 1.000 yuan. Sang wanita hanya bisa mengeluh mendengar ide unik itu. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang menghampiri Chen Yuan dengan sopan. Mereka membawa bukti dari sungai dan menanyakan apakah barang itu miliknya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah rompi tahan peluru dan tahan pisau. Mata Chen Yuan berbinar mendengarnya. Ia berterima kasih pada para polisi lalu menjabat tangan mereka. Namun satu petugas kembali menyampaikan laporan tambahan. Seorang pria mengklaim bahwa Chen Yuan telah mencuri mobil Porsche 911 miliknya yang kini rusak parah. Ia meminta kompensasi. Chen Yuan langsung kaget. Ia tahu bahwa bukan dirinya yang mencuri mobil itu. Itu ulah sang penyamar. Tapi sekarang ia yang harus menanggung akibatnya. Chen Yuan hanya tersenyum ringan saat melihat si wanita berkacamata menawarkan diri mengurus kompensasi. Ia mengangguk dan menyerahkan urusan itu kepadanya. Ia kemudian mencoba mengenakan singlet anti peluru yang sebelumnya digunakan oleh Chen Yuan palsu. Begitu dipakai, sistem langsung menampilkan notifikasi. Armor langka terdeteksi. Armor ulat sutra surgawi. Item ini meningkatkan pertahanan pengguna sebesar 100 poin, melindungi area vital, dan mampu menahan berbagai jenis peluru. Chen Yuan terpukau melihat deskripsi tersebut. Matanya berbinar. Armor ini jauh lebih berharga daripada sebuah mobil sport. Ia menyebut nama Xiun dalam hati, menganggap bahwa pengorbanan pria itu, meski musuh, telah memberikan keuntungan besar. Ia merasa beruntung karena berhasil menukar Porsche dengan armor ulat sutra surgawi.
Sementara itu, pesawat dari Las Vegas telah mendarat di Shanghai, penumpang mulai turun dengan tertib. Di antara mereka tampak seorang wanita berambut ungu yang berjalan santai sambil menarik kopernya. Ia tampak menikmati momen itu dengan tenang. Perjalanan ke Las Vegas terasa seperti mimpi. Di sana ia adalah Huang Batian, legenda judi wanita, istri Raja Judi Dunia. Bisnis di bawah namanya begitu banyak dan tak ada yang berani menentang perintahnya. Namun kini saat kembali ke tanah air, semuanya terasa asing. Semua terlihat sangat berbeda. Wanita itu tak lain adalah Xiaoli. Saat melangkah keluar bandara, ia disambut oleh seorang pria yang langsung menunjukkan mobil barunya, Maserati seharga hampir 2 juta yuan. Pria itu berkata bahwa ia membeli mobil tersebut untuk membawa Xiaoli menonton film. Namun Xiaoli hanya menanggapi dengan datar. Pria itu tak lain adalah Chen Yuan, setidaknya yang tampak sebagai Chen Yuan yang asli. Ia mencoba merayu Xiaoli, tetapi wanita itu justru menghentikannya dengan satu gerakan tangan ke arah mulutnya. Mereka pun segera naik ke mobil dan pergi. Di bioskop, mereka menyaksikan film dengan poster besar bergambar pria dikelilingi para wanita. Film itu merupakan karya Tuan Yan. Xiaoli memuji film tersebut habis-habisan. Menurutnya, hanya pria sehebat itulah yang layak mendapatkan cintanya. Chen Yuan mengamati Xiaoli diam-diam. Ia merasa wanita itu telah berubah sejak kembali dari Amerika. Auranya berbeda, lebih memesona. Rindu selama berjauhan membuat perasaannya makin dalam. Ia pun membatin tentang malam yang mungkin akan jadi malam penuh gairah. Namun semuanya buyar. Saat berjalan bersama di tengah keramaian, Xiaoli tiba-tiba menyampaikan keputusannya. Ia ingin putus. Tanpa sebab yang jelas, Chen Yuan terdiam. Ia tidak merasa melakukan kesalahan. Namun Xiaoli menjawab tegas. Ia hanya tidak mencintainya lagi. Di sisi lain, film Wandering in the Universe disebut-sebut sangat menyentuh hati. Tuan Yan dipuji sebagai sutradara jenius. Di tempat berbeda, cucu yang sebelumnya merasa bersalah kini mendapatkan kabar bahwa Master Beige telah kembali. Cerita pun berlanjut membawa pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana di ruang utama terlihat serius. Kabar menyebutkan bahwa Master Beijen akan tiba di Shanghai dalam 3 hari dan surat resmi telah dikirimkan kepada keluarga Qin. Keluarga-keluarga besar pun mulai bersiap menyambutnya. Mereka bahkan menyiapkan Rolls-Royce mewah dikawal jeep militer untuk menyambut kedatangan sang kakek legendaris. Seorang gadis bertanya kepada kakeknya tentang sosok yang begitu dihormati itu. Ia mengaku belum pernah mendengar nama Master Beijen sebelumnya. Kakeknya tersenyum tipis, mengelus janggutnya yang rapi, lalu menjelaskan bahwa dulu, saat nama Master Beijen melegenda dari utara ke selatan, dirinya hanyalah seorang anak kecil yang baru mulai menapaki dunia. Sudah lebih dari 60 tahun berlalu. Ia sendiri merasa hari-harinya makin pendek, sementara Master Beijen masih hidup dan aktif. Pria itu dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dipercaya bisa memperpanjang umur seseorang. Konon, setiap 20 tahun sekali ia turun gunung untuk mencari orang yang dianggap ditakdirkan. Mendengar penjelasan itu, sang cucu mulai mengerti. Menurutnya, orang kaya mungkin punya segalanya, tapi tetap takut akan penuaan, penyakit, dan kematian. Itu sebabnya Master Beijen sangat dihormati. Namun si gadis juga menyindir. Menurutnya, jika murid dari Master Beijen saja bisa menjadi bajingan yang meracuni orang, maka sang guru pun tak layak terlalu dipuja. Kakeknya langsung menegur dengan tegas. Nama besar Master Beijen tidak boleh dihina. Ucapan sembrono seperti itu bisa membahayakan reputasi keluarga mereka. Si cucu pun mengalah. Ia mengalihkan pembicaraan dan mengatakan ingin mengundang Chen Yuan untuk makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi ia tidak punya nomor kontaknya. Sang kakek lalu menghubungi Pak Qin untuk meminta bantuan. Di seberang telepon, Pak Qin justru sedang ingin menelepon balik. Hasil tes racun telah keluar. Ia memang diracuni, dan racun itu bernama neurosin. Si Yun, murid dari Master Beijen, menggunakan metode tercela untuk mendapatkan simpati dari keluarga WKK itu terkejut. Ia diberi amanat untuk merawat si Yun, tapi murid itu justru melakukan perbuatan keji. Meski begitu, Pak Qin berkata tidak menyalahkannya, ia paham. Kini, cucunya hanya ingin mengundang Chen Yuan makan malam. Ia pun akan meminta Wu Shuang untuk mengirimkan kontaknya. Namun Qin tampak menyimpan rasa waspada. Menurutnya, perubahan sikap Ziling terlalu drastis. Ia mulai curiga bahwa gadis itu mungkin benar-benar jatuh hati kepada Chen Yuan. Maka ia pun berniat memperingatkan Wu Shuang agar tak lengah. Di sisi lain, Chen Yuan sedang menikmati hari-harinya dengan armor barunya. Bentuknya sederhana seperti kaos, tapi kemampuannya luar biasa. Armor itu bisa menahan tembakan peluru apapun. Chen Yuan menatap dirinya sendiri di depan cermin, tersenyum puas. Tak lama ponselnya berdering. Ia menerima panggilan yang melaporkan bahwa perusahaan pesaing Penguin telah menghubungi para streamer utama dari BIP TV. Beberapa di antaranya bahkan sudah menandatangani kontrak pribadi. Selain itu, Penguin juga telah menutup akses login untuk BCAT TV.
Situasi semakin rumit karena badan resmi kini mulai mengkritik Bika TV secara terbuka. Chen Yuan tetap tenang. Ia memerintahkan untuk menuntut semua streamer yang melanggar kontrak. Denda atau penalti apapun harus tetap diproses. Seorang wanita di seberang telepon lalu memberikan ide tambahan. Semua biaya penalti akan diumumkan sebagai donasi untuk bantuan bencana. Selain itu, ia secara pribadi akan menyumbangkan 100 juta tambahan. Chen Yuan menyetujui gagasan itu. Rencana pun berjalan dengan cepat dan tegas. Seperti yang diharapkan, Chen Yuan benar-benar menjadi pilar yang bisa diandalkan. Dengan kehadirannya, wanita itu merasa tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka. Namun di balik semua itu, Chen Yuan mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia yakin jika ada pihak yang menargetkannya, maka serangan itu tidak hanya akan datang dari satu arah. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, Chen Yuan menyaksikan berita di televisi. Kantor Perlindungan Konsumen 315 baru saja menerima laporan tentang produk krim penghilang bekas luka yang diduga mengandung bahan karsinogenik. Beberapa pengguna bahkan mengalami kerusakan wajah. Mendengar laporan itu, Chen Yuan mulai bertanya-tanya apakah semua usahanya selama ini masih belum cukup menghasilkan perubahan berarti. Layar berita menampilkan perkembangan terbaru. Polisi telah meluncurkan investigasi terhadap Xiaoyou, perwakilan hukum dari perusahaan pembuat krim tersebut. Produk itu langsung ditarik dari pasar oleh otoritas obat dan makanan Ruyo. Sementara itu, suasana berpindah ke sebuah hotel mewah. Di dalamnya, sebuah rapat rahasia tengah berlangsung. Seorang pria dengan cerutu di tangan menyatakan bahwa ia telah menggunakan koneksinya untuk menargetkan berbagai perusahaan milik Chen Yuan. Ia menyebutkan bahwa proyek real estate Feitun akan mengalami masalah karena kualitas konstruksinya. Menurutnya, proyek itu dibangun terlalu cepat dan pondasinya tidak stabil. Target mereka jelas menghancurkan segalanya agar Chen Yuan tidak bisa bangkit kembali. Di antara hadirin, terlihat wajah-wajah dari perusahaan besar, Penguin, Qualcomm, Red Umbrella, SoftBank, semuanya tampak sepakat dengan rencana tersebut. Seorang dari mereka kemudian bertanya pada sosok wanita yang tampak memimpin pertemuan, Nona Morgan, tentang dendam pribadi yang dimilikinya terhadap Chen Yuan. Dengan tenang sambil menikmati rokok di tangannya, wanita itu menjawab bahwa dendamnya sangat besar. Chen Yuan telah mencuri rahasia dari grup farmasi Amerika dan kini dia akan membalas. Wanita itu adalah Tina Morgan, pewaris keluarga Morgan dan anggota dari organisasi Dark Web yang menyimpan ambisi besar untuk menjatuhkan Chen Yuan. Kembali ke sisi lain, Chen Yuan masih menyimak siaran berita. Ketika ia mendengar ancaman yang tertuju padanya, ia mengumpat singkat dan langsung memanggil Wang Chai. Sistem pun aktif. Wang Chai, sistem canggih yang terhubung langsung dengan jaringan bawah tanah dunia maya, siap menerima perintah. Chen Yuan segera menginstruksikan agar akses back-end dari Penguin, Wet, Slowhand, Douyin, Capistrimo, Saktivi, dan Dragon direbut. Ia ingin seluruh komentar negatif dihapus, grup-grup terkait dipantau, dan skandal eksekutif keuangan Amerika diungkap. Semua demi menjaga stabilitas asetnya dan membalas para pelaku yang telah menargetkannya. Sistem langsung bekerja. Instruksi mulai dijalankan dengan cepat dan presisi. Di sisi lain, di ruang rapat para penyerang, muncul seorang wanita cantik yang membawa kabar buruk. Semua platform sosial utama telah diretas. Video dan materi pemerasan tentang Bos Ma, Bos Liu, dan Bos Chen sudah tersebar luas. Seorang pria botak memerintahkan agar tim teknologi segera menanganinya. Namun sistem mereka tidak mampu memblokir serangan itu. Semua menjadi kacau. Ponsel-ponsel berdering tak henti dan ketegangan mulai menyelimuti ruangan. Kekacauan melanda. Semua orang panik hanya karena satu orang, Chen Yuan. Tak ada yang menyangka bahwa dia mampu meretas seluruh sistem dengan begitu cepat. Mereka gemetar menghadapi kekuatan tak terduga dari pria itu. Shin pun kembali memperlihatkan Chen Yuan yang sedang menatap layar ponselnya. Skandal krim penghilang bekas luka membuat Ruyo dalam tekanan. Ia pun mencoba menelepon Ruyo untuk memastikan keadaannya. Panggilan tersambung. Suara Ruyo terdengar, tapi penampilannya tampak tidak biasa, seolah sedang berada di tempat yang mencurigakan. Chen Yuan menanyakan kabarnya, namun Ruyo menjawab santai, menutupi kondisinya. Chen Yuan tidak memperpanjang pembicaraan. Setelah menutup telepon, ia langsung meminta Wang Chai untuk melacak lokasi nomor barusan. Tak lama kemudian, sistem menunjukkan hasil. Lokasi telepon berasal dari rumah yang tepat berada di belakang villa Chen Yuan sendiri. Ia terkejut, lalu menengok ke arah jendela. Ternyata wanita itu tinggal sangat dekat dengannya, tanpa memberitahu apapun. Perlahan, suasana berpindah memperlihatkan pemandangan villa-villa megah. Di salah satunya, wanita itu terduduk diliputi perasaan bersalah. Ia menangis mengingat kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat, berulang kali meminta maaf dalam hati. Tiba-tiba suara dari luar memecah lamunannya. Ia bangkit, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri Chen Yuan. Tatapan keduanya saling bertaut dalam keheningan. Suasana serius menyelimuti mereka.
Chen Yuan bertanya mengapa wanita itu pindah ke sana tanpa memberi kabar. Ia tidak menjawab langsung, hanya terbata-bata dan berusaha mengalihkan perhatian. Dengan gugup, ia menawarkan untuk memasakkan sesuatu seolah ingin menebus kesalahannya. Chen Yuan meraih tangannya, mendekat dan memberikan pelukan hangat. Wanita itu terdiam, wajahnya memerah. Ia terpesona oleh ketulusan pria itu. Tanpa banyak kata, ia pun bersikeras ingin memasakkan sesuatu untuk Chen Yuan. Apapun yang diminta akan ia masak. Mereka pun makan bersama. Setelah selesai, kantuk menyerang wanita itu. Tubuhnya perlahan lemas, tak kuat menahan rasa lelah. Chen Yuan menggendongnya dengan hati-hati, membawanya ke kamar untuk beristirahat. Langit berganti malam. Dalam suasana tenang, Chen Yuan meletakkan wanita itu di tempat tidur. Sambil memandang wajahnya yang tertidur, ia mendengar gumaman pelan. Wanita itu mengigau, meminta agar tidak ditinggalkan. Chen Yuan menunduk, mengecup keningnya dengan lembut. Ia berbisik lirih, meyakinkannya bahwa ia tak akan pergi ke mana-mana. Dalam keheningan malam, janji itu bergema dalam hati mereka berdua. Pagi hari datang. Chen Yuan terlihat sedang menerima panggilan telepon sambil menyiapkan sarapan. Suara dari seberang terdengar kesal, mempertanyakan mengapa ia tidak berada di rumah padahal bel telah dibunyikan lama. Dengan tenang, Chen Yuan menjawab sambil menyelesaikan telur mata sapi yang sedang ia masak. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang dibutuhkan? Ternyata yang menelepon adalah wanita berambut merah muda, cucu dari Tuan Weiling. Ia menyampaikan undangan makan malam dari kakeknya, ingin meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Chen Yuan menyetujui dan memberitahu bahwa ia akan keluar sebentar. Ia juga menenangkan wanita di rumah agar tetap makan tanpa khawatir. Wanita itu memperhatikan sarapan yang disiapkan Chen Yuan. Ia memakannya perlahan, tersentuh karena itu dibuat khusus untuknya. Tak lama setelah itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ia terkejut melihat semua berita negatif tentang dirinya telah lenyap dari internet. Ia mulai menyadari bahwa semua ini pasti ulah Chen Yuan. Untuk menghapus semua jejak itu diperlukan kekuatan dan sumber daya yang besar. Ia hanya bisa membayangkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Air matanya menetes menyadari bahwa Chen Yuan telah menanggung segalanya demi dirinya. Ia merasa bersalah karena tak pernah benar-benar memahami pria itu. Sistem pun menampilkan pemberitahuan tingkat kesukaan Xiaoruyu meningkat 1%, kini mencapai 100 poin. Ia menjadi orang ketiga yang menunjukkan kesetiaan penuh. Hadiah berupa tambahan 10 poin untuk semua atribut serta 50 poin kekuatan diberikan. Sementara itu, Chen Yuan memenuhi undangan makan malam. Ia duduk bersama keluarga Weiling di sebuah restoran mewah. Permintaan maaf dilontarkan atas kejadian di masa lalu. Suasana makan malam berlangsung hangat. Pelayan datang membawa daging sapi berlemak dalam jumlah banyak. Sesuai pesanan, Chen Yuan terlihat menikmati makanan yang disajikan. Sementara itu, wanita yang bersamanya memperhatikan bahwa pria itu makan dengan sangat lahap hingga menghabiskan lebih dari 3.000 yuan. Ia menyesal tak meminta kakeknya untuk menanggung biayanya. Di tengah percakapan, wanita itu bertanya bagaimana Chen Yuan mengetahui bahwa kakeknya dulu diracuni. Namun sebelum menjawab, Chen Yuan sempat menghentikan obrolan sejenak karena masih mengunyah. Tiba-tiba, wanita lain yang ikut serta dalam makan malam itu merasakan sakit perut. Tubuhnya menggigil dan terasa sangat dingin. Chen Yuan menyimpulkan bahwa ia telah diracuni, mungkin oleh jarum beracun. Wanita berambut merah muda berinisiatif memesan kamar agar Chen Yuan bisa segera mengobatinya. Namun, Chen Yuan menolak. Ia merasa kurang mengenal keluarga Wei dengan baik. Ia takut tindakannya justru menimbulkan kesalahpahaman. Maka ia menyarankan untuk menyerahkan semuanya kepada tenaga medis profesional. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa kondisi Ziling cukup parah. Ia didiagnosis menderita gagal ginjal dan harus segera menjalani transplantasi. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Namun, masalahnya adalah golongan darah Ziling tergolong langka. RH negatif. Mencari donor yang cocok sangat sulit. Kakek Ziling terkejut dan terpukul mendengar kabar itu. Ia tak percaya cucunya yang tampak sehat sebelumnya kini dalam kondisi kritis. Dalam hatinya, ia tak sanggup membayangkan harus menguburkan cucunya sendiri. Namun, harapan masih ada. Ia teringat pada satu sosok, Master Ba Chen. Ia yakin orang itu mampu menyelamatkan Ziling. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju cepat, Chen Yuan duduk bersama seorang wanita. Mereka sedang berbincang. Chen Yuan mempertanyakan, mengapa ia yang dianggap mampu menyelamatkan Ziling belum juga bertindak. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak pernah berniat menolak, namun keputusan menerima bantuan tetap berada di tangan keluarga Ziling. Ia merasa tak bisa memaksakan diri jika mereka belum benar-benar menginginkan bantuannya. Wanita itu menuduh bahwa alasan Chen Yuan adalah karena ingin mereka merendahkan diri dan memohon. Ia menilai permintaan maaf dari Ziling belum cukup untuk Chen Yuan. Namun pria itu menjawab dengan tenang, jika memang itu pendapatnya, ia tak perlu menjelaskan lebih jauh.
Wanita itu pun bertekad akan berbicara langsung dengan kakeknya dan meminta keluarga Wei Ling memohon secara pribadi. Chen Yuan menanggapi bahwa itu pilihan yang bijak karena kondisi Ziling tak bisa menunggu lebih lama. Adegan berpindah ke sebuah villa mewah. Chen Yuan turun dari mobil. Wanita yang menemaninya menyampaikan bahwa ia akan kembali dan menyampaikan semuanya kepada sang kakek. Chen Yuan mengangguk, menyatakan bahwa ia akan menunggu kabar selanjutnya. Tak jauh dari sana, seorang wanita lain memperhatikan kedatangan Chen Yuan. Ia menyadari bahwa pria itu datang bersama wanita lain. Perasaan cemburu mulai tumbuh dalam hatinya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang hendak pergi, namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia memberi kecupan singkat pada Chen Yuan. Ia merasa malu dan segera kabur dengan mobilnya. Chen Yuan hanya bisa tersenyum geli melihat reaksi itu. Dalam hati, ia menyebut wanita itu sebagai bajingan kecil. Ia tahu bahwa wanita itu memberikan kecupan sebagai bentuk rasa terima kasih. Sementara itu, wanita yang sebelumnya memperhatikan dari kejauhan mulai merasa cemburu. Ia menduga Chen Yuan sedang berkencan dengan wanita lain. Ia merasa semakin tertinggal dan menyadari bahwa banyak wanita lain yang lebih hebat, bahkan berasal dari keluarga dengan latar belakang yang lebih kuat. Namun ia tidak menyerah. Ia memantapkan hati untuk memperbaiki diri dan merebut hati Chen Yuan sepenuhnya. Di tempat lain, seorang wanita berambut biru menyadari bahwa Chen Yuan adalah seorang kultivator. Seharusnya ia tak memiliki urusan dengan cinta, namun tetap saja wanita itu bertekad untuk memilikinya. Hari pun berganti. Pukul 10 pagi, tampak gedung pencakar langit berdiri megah di tengah kota. Adegan berpindah ke sebuah stasiun kereta. Seorang pria misterius tiba di sana. Penampilannya menarik perhatian banyak orang, terutama para wanita. Sudah puluhan tahun berlalu dan kota Shanghai kini telah banyak berubah. Sosok itu berdiri di antara keramaian, memancarkan aura kuat yang membuat orang-orang memperhatikannya. Para wanita berbisik kagum, memuji ketampanannya. Mereka seolah melihat karakter langsung dari kisah fantasi. Siapakah pria misterius ini? Kedatangan Master Ben disambut dengan penuh penghormatan oleh para tokoh penting di tempat itu. Sosoknya benar-benar memancarkan wibawa yang tinggi, membuat semua orang yang hadir memberi salam dengan tulus. Namun, ia tetap merendah. Ia meminta agar tidak perlu ada formalitas dan meminta semua orang bersikap sewajarnya. Salah satu tokoh senior yang hadir, Qin Tianfang, maju memberikan salam hormat. Ia mengenang bahwa sudah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun Master Ben tampak tidak berubah sedikit pun. Dirinya sendiri kini sudah menua, tubuh melemah, namun pria di hadapannya itu seolah tak tersentuh waktu. Master Ben hanya tersenyum dan membalas ringan. Ia menyebut bahwa sudah lebih dari 6 dekade sejak terakhir melihat sosok yang kini dipanggilnya Qin kecil. Dulu masih bocah, kini telah menjadi seorang tua. Orang-orang yang menyaksikan pertemuan itu merasa terkejut. Jika benar sudah 60 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, berapa usia sebenarnya dari Master Ben? Sosoknya terlihat begitu awet muda, seperti tak terpengaruh oleh usia. Pertanyaan itu pun menggantung di benak semua orang yang hadir. Siapakah sebenarnya Master Ben ini? Dan bagaimana bisa ia menjaga penampilannya tetap seperti itu? Master Ben melanjutkan percakapan. Ia bertanya pada Qin Tianfang tentang keberadaan muridnya Xiun. Awalnya ia mengirim Xiun untuk mencari ginseng, namun hingga kini belum ada kabar. Qin Tianfang menjawab dengan hati-hati. Setelah menghadiri perjamuan ulang tahun, Xiun menghilang tanpa jejak. Ia mengira murid itu telah kembali lebih dulu. Ketidaktahuan itu membuat Master Ben gusar. Ia bertanya dengan nada tajam, mencoba memastikan apakah sesuatu telah terjadi pada muridnya. Tiba-tiba seorang pria tua maju memperkenalkan diri sebagai Pak Wei. Ia dengan rendah hati memohon agar Master Ben mau menyelamatkan cucunya yang kini dalam kondisi kritis. Namun Master Ben menolak dengan dingin, menyatakan bahwa hilangnya muridnya tidak ada hubungannya dengan penyakit cucu orang lain. Qin Tianfang hanya bisa menghela napas. Ia menyadari bahwa sikap Master Ben masih sama seperti dulu, dingin dan sulit dipahami. Pak Wei pun bersujud memohon dengan tulus. Ia bersedia menyerahkan seluruh kekayaannya demi keselamatan cucunya. Ia menganggap menyelamatkan nyawa adalah tindakan mulia yang hanya bisa dilakukan oleh sosok sehebat Master Ben. Qin Tianfang menjelaskan bahwa cucu Pak Wei menderita gagal ginjal akut dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Mendengar hal itu, ekspresi Master Ben berubah. Ia menyadari bahwa gejala tersebut sangat mirip dengan efek racun dari jarum meteor emas milik Xiun, teknik eksklusif yang hanya dikuasai muridnya. Tanpa banyak kata, Master Ben pun bersedia pergi ke rumah sakit. Pak Wei langsung mengucap terima kasih, begitu pula Qin Tianfang yang tampak lega.
Mereka segera berangkat menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Master Ben memeriksa kondisi Ziling yang kini lemah tak berdaya. Ia menduga bahwa Xiun, karena suatu alasan pribadi, telah menggunakan teknik terlarang itu pada gadis tersebut. Batin Master Ben dipenuhi pertanyaan. Ia menyayangkan bahwa seorang pria seambisius Xiun memilih cara-cara seperti ini. Meski ia juga mengakui bahwa metode seperti itu tidaklah salah secara mutlak. Namun sekarang muridnya telah menghilang dan gadis ini hampir mati. Pak Wei bertanya dengan penuh harap, apakah Master Ben memiliki obat untuk menyembuhkan cucunya? Namun sang master menanggapi dengan dingin. Ia mengatakan bahwa ia tak pernah berjanji untuk menyembuhkan siapapun. Pak Wei pun gemetar mendengar pernyataan itu, tak tahu harus berkata apa. Sebelum ada yang bisa menimpali, Master Ben berbalik dan meninggalkan ruangan. Ia menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan sesuatu dan kini tak ada lagi yang perlu dibahas. Suasana menjadi hening. Semua orang terdiam, bingung sekaligus kecewa. Sebelum pergi, Master Ben kembali bertanya apakah mereka pernah melihat Xiun. Pak Wei mengangguk pelan, mengiyakan bahwa ia pernah bertemu Xiun. Namun, tentang apa yang sebenarnya dilakukan Xiun, ia memilih bungkam. Di antara kerumunan, terdengar bisik-bisik tentang kejadian di malam perjamuan ulang tahun. Disebutkan bahwa saat itu Pak Wei terkena serangan stroke dan justru diselamatkan oleh Xiun. Tapi bukannya berterima kasih, Pak Wei malah memfitnah dan bekerja sama dengan Tuan Yan untuk menjebak Xiun. Bahkan Xiun sempat ditampar oleh Tuan Yan. Salah satu tokoh dari keluarga Du di Hong Kong angkat bicara, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyayangkan bahwa tindakan baik dibalas dengan penghinaan. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Master Ben berubah. Ia bertanya dengan tajam siapa sebenarnya Tuan Yan yang berani mempermalukan muridnya. Seorang lelaki menjawab bahwa Tuan Yan tidak lain adalah Chen Yuan. Sosok dengan latar belakang misterius, dikenal sombong dan memiliki kekuasaan yang tak biasa. Pada malam perjamuan ulang tahun, Tuan Su mencuri perhatian. Namun setelah itu ia justru menjadi korban fitnah yang sangat kejam. Hal itu memunculkan dugaan bahwa hilangnya Tuan Xiun bisa jadi berhubungan dengan sosok Chen Yuan. Kedua orang tua yang mendengar penjelasan itu tampak kebingungan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aura Master Ben pun seketika meledak. Getaran dari langkahnya membuat lantai di sekitarnya retak. Tatapannya berubah tajam, penuh kemarahan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa murid yang telah menyelamatkan seseorang justru menerima penghinaan. Keluarga Wei tidak hanya gagal menghargai tindakan muridnya, mereka bahkan membiarkannya menderita dan difitnah. Kini mereka mengharapkan pertolongan darinya, itu hal yang mustahil. Master Ben menyebut nama Tuan Yan dengan nada dingin. Ia bersumpah akan mengingatnya dan memperingatkan bahwa Lembah Yawang tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan mereka tanpa balasan. Ia pun menanyakan apakah setelah perjamuan ada kejadian aneh yang melibatkan Tuan Yan. Seseorang menjawab bahwa memang ada insiden mengerikan. Tuan Yan diserang secara brutal. Ia menunjukkan sebuah video yang direkam dari hotel tempat makan malam berlangsung. Video itu memperlihatkan seseorang yang mirip Chen Yuan diserang habis-habisan. Namun sebenarnya itu adalah Xiun yang sedang menyamar. Master Ben menonton rekaman itu dengan serius. Ia menyimpulkan bahwa muridnya kemungkinan hanya ingin memberikan pelajaran kecil, namun justru dijadikan kambing hitam oleh pihak lain. Kemarahannya mencapai puncak. Tatapannya memerah dan secara tiba-tiba ia menghempaskan seseorang yang ada di dekatnya hingga tumbang seketika. Semua orang di ruangan itu terdiam, terkejut oleh ledakan, amarah, dan kekuatan yang begitu besar. Ia menuduh mereka ingin memanfaatkan dirinya sebagai alat, dan dengan dingin mengancam bahwa Chen Yuan akan menerima konsekuensinya. Sementara itu, di villa tempat Chen Yuan berada, suasana siang tampak tenang. Namun ketenangan itu terganggu ketika Lin Ziliang datang dan membawa kabar buruk. Chen Yuan menerima panggilan dan mendengar kabar bahwa Wang Ziling sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Chen Yuan bersiap pergi ke rumah sakit. Namun sebelum itu, Wu Shuang memperingatkannya agar tidak datang. Ia memberitahu bahwa Master Ben telah tiba di Shanghai dan mengancam akan membunuhnya. Chen Yuan mendengarkan dengan tenang. Ia mengetahui bahwa kepala keluarga Du di Hong Kong bahkan sampai ditampar hingga tewas hanya karena membuat Master Ben marah. Peringatan itu tidak main-main. Wu Shuang meminta Chen Yuan untuk tidak muncul di rumah sakit jika tak ingin menjadi korban berikutnya. Chen Yuan mengerti. Ia menutup telepon lalu diam beberapa saat, berpikir ia tahu betul bahwa Master Ben bukanlah orang sembarangan. Ia adalah sosok berbahaya yang tidak akan segan membunuh orang hanya karena amarah. Namun, jika Xiun memiliki guru sehebat itu, apakah dirinya sendiri tidak punya? Chen Yuan menatap ke depan.
Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan berhadapan dengan Master Ben. Dan mungkin sudah saatnya ia menunjukkan siapa gurunya. Chen Yuan telah merencanakan pertemuan dengan Master Ben. Sebuah senyum tipis tersungging di wajahnya, menandakan bahwa semua ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Baginya, inilah penyamaran yang sempurna. Bahkan penyamaran milik Xiun pun terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan miliknya. Dengan menyamar sebagai seorang pria tua, ia berniat memperkenalkan diri sebagai seorang master pengobatan oriental. Entah apakah ia berniat mengaku sebagai guru Chen Yuan atau hanya berpura-pura, tapi semua langkah ini sudah disusun rapi. Di gedung rumah sakit, suasana masih kelam. Ziling belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kakeknya hanya bisa menahan kekhawatiran dalam diam, tidak tahu bagaimana nasib cucunya akan berakhir. Tim medis di rumah sakit pun terus berusaha keras, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Vital Ziling semakin melemah. Dokter-dokter yang menangani pun mulai kehilangan arah. Mereka belum menemukan donor ginjal yang cocok, dan kondisi Ziling semakin memburuk. Si kakek hanya bisa terdiam sambil gemetar. Ia tidak sanggup membayangkan kemungkinan terburuk. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul sosok pria tua berambut putih. Ia datang dengan tenang ke tengah ruangan. Seseorang sempat bertanya dengan curiga, siapa pria asing itu? Tapi pria tua itu yang tidak lain adalah Chen Yuan dalam penyamaran. Langsung menegaskan bahwa ia datang karena permintaan muridnya Chen Yuan. Jika bukan karena permintaan keras dari Chen Yuan, ia tidak akan bersedia datang dan menyelamatkan siapapun. Si kakek terdiam, terkejut, namun akhirnya menerima kehadiran pria itu. Ia mengaku sebagai master pengobatan oriental. Para dokter dan suster pun dilanda kebingungan, tidak yakin siapa pria tua yang tiba-tiba muncul dan mengaku mampu menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut. Dalam hatinya, sang kakek membatin bahwa kehadiran orang ini terasa luar biasa. Jika memang benar dia adalah guru dari Chen Yuan, maka jelas bahwa Chen Yuan bukanlah orang sembarangan. Chen Yuan dalam penyamaran itu kemudian meminta semua orang untuk keluar ruangan. Ia mengatakan akan menangani kondisi Ziling sendiri. Siapapun yang mengganggunya akan menanggung akibatnya. Tidak punya pilihan lain, semua orang hanya bisa menurut. Beberapa pihak di rumah sakit mulai gelisah. Mereka khawatir jika ini hanya sandiwara atau operasi palsu. Namun sang kakek tetap tenang. Jika orang itu memang penipu, maka ia sendiri yang akan menanggung murka keluarga Wei. Waktu pun berlalu. Setengah jam kemudian, Ziling membuka matanya, ia memandang sang kakek dengan lemah dan berkata bahwa ia haus dan ingin minum teh manis. Sang kakek nyaris menangis mendengar suara cucunya yang kembali sadar. Ziling bahkan meminta untuk pergi ke kamar mandi. Ia sudah bisa duduk dan berbicara seperti biasa. Sang kakek pun dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Cucu satu-satunya yang nyaris meninggal, kini benar-benar pulih. Di luar ruangan, suasana kembali tenang. Ziling terlihat mulai berlatih berjalan. Para dokter di rumah sakit masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Salah seorang dari mereka bergumam bahwa menyembuhkan gagal ginjal akut adalah sesuatu yang luar biasa. Ia bahkan mulai meragukan semua ilmu kedokteran yang ia pelajari selama ini. Penyembuhan itu tidak masuk akal di mata medis. Namun, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Ziling kini telah kembali sehat. Semua ini berkat seseorang yang membawa nama sebagai master pengobatan oriental, yang sejatinya adalah Chen Yuan sendiri. Chen Yuan masih dalam penyamarannya sebagai master tua, menerima ucapan terima kasih dari keluarga Wei. Sang kakek bahkan berniat menyerahkan seluruh kekayaan keluarganya sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun, pria tua itu hanya menanggapinya dengan dingin. Kekayaan duniawi bukan sesuatu yang ia perlukan. Hidupnya, katanya, sudah cukup untuk dunia dan akhirat. Ia meminta si kakek untuk mengarahkan rasa terima kasih itu kepada muridnya, Chen Yuan. Menurut pengakuannya, Chen Yuan telah berlutut di depan pintunya sepanjang hari dan malam hanya demi memohon penyelamatan untuk sang cucu. Padahal semua itu adalah karangan belaka, sandiwara dari Chen Yuan sendiri dalam penyamaran. Meski begitu, si kakek tampak terharu. Ia mulai menyadari bahwa Chen Yuan yang baru mereka kenal selama beberapa hari telah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Dalam hati ia mengakui bahwa Chen Yuan adalah sosok dengan semangat dan karakter sekuat prajurit kuno. Teguh, tidak tergoyahkan. Chen Yuan lalu menyinggung nama seseorang raja pengobatan bayi yang disebut sedang mengincar nyawa muridnya. Ia pun menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Master Bechen. 3 hari dari sekarang, ia akan menunggu di tepi sungai Wungku. Jika Master Bechen terlalu takut untuk muncul, maka sebaiknya dia bersembunyi di pegunungan selama-lamanya. Mendengar tantangan itu, kakek Ziling langsung dilanda keringat dingin. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menantang Master Bechen begitu saja? Sosok misterius ini bahkan tak segan menghina nama besar sang master.
Setelah menyampaikan pesan itu, Chen Yuan segera pergi. Ia melompat keluar dari jendela lantai 8 rumah sakit dengan sangat tenang. Aksinya membuat semua orang terpana. Si kakek bahkan panik, khawatir orang tua itu mengalami encok atau luka karena jatuh dari ketinggian seperti itu. Sementara itu, situasi mulai bergerak menuju pertarungan yang tak terelakkan antara Master Ben dan sosok yang dikenal sebagai Master Oriental, yang tak lain adalah Chen Yuan sendiri dalam penyamaran. Dalam hati, sang kakek hanya bisa membatin. Ia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Master Dongfang, begitu julukan bagi Master Oriental, adalah legenda hidup. Ia dan Master Bechen memang sama-sama ahli dalam pengobatan, tapi perbedaan di antara keduanya seperti siang dan malam. Shin beralih ke suasana kota yang cerah. Di sebuah taman, orang-orang berkumpul dan bercengkerama. Di antara percakapan yang ringan, kabar tentang penyelamatan Ziling menyebar cepat. Semua orang mulai membicarakan tentang pria tua misterius yang disebut-sebut sebagai Master Medicine Oriental. Mereka bahkan mendengar bahwa orang itu akan menantang Raja Obat Ben dalam waktu 3 hari. Desas-desus pun berkembang liar. Ada yang bilang Master Oriental adalah guru dari Chen Yuan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai makhluk immortal. Bisa terbang, menghilang, dan menempuh ribuan mil dalam sehari. Sosok itu tiba-tiba menjadi legenda baru dan reputasinya menyebar bak api yang menjalar ke seluruh penjuru kota. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Master Bechen. Ia mendengar langsung dari pelayannya yang menyampaikan informasi dengan ketakutan. Nama Master Oriental kini menjadi perbincangan di mana-mana, dari kalangan keluarga besar hingga media sosial yang ramai membicarakannya. Master Bechen sendiri belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, jika pria itu benar-benar mampu mengeluarkan jarum meteor emas, maka ia pasti sudah berhasil membuka batas genetiknya, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Nama Master Medicine Oriental pun semakin mengukuhkan dirinya sebagai ancaman yang tidak bisa diabaikan. Pelayan itu hanya bisa terpaku mendengar penjelasan dari Master Bechen tentang batas genetik. Bahkan jika dijelaskan, katanya, pelayan itu takkan mengerti. Intinya, tubuh manusia memiliki potensi luar biasa yang hanya bisa bangkit setelah melewati ambang kematian. Mereka yang berhasil menembus batas ini akan memiliki kemampuan yang tak masuk akal. Pelayan itu penasaran. Ia bertanya apakah batas genetik bisa disamakan dengan level kekuatan. Tapi menurut catatan, manusia terkuat sekalipun hanya pernah mencapai level 5. Jika pria itu hanya melompat dari lantai 8 dan selamat, berarti kemungkinannya baru di level 2. Meski begitu, Master Bechen tetap mengakui bahwa orang itu luar biasa. Namun dalam hatinya, ia sudah sejak lama menembus level 3. Menurutnya, lawannya hanya sedang mencari perhatian dan tidak pantas diberi respek. Pelayan itu menyimpulkan bahwa jika lawan mereka hanya berada di level lebih rendah, maka mengalahkannya akan mudah. Tapi Master Bechen tidak ingin meremehkan. Meski yakin akan menang, ia tetap menahan diri untuk tidak menyombong. Dalam hati, ia bersumpah akan membalas tantangan itu. 3 hari lagi di tepi sungai Huangpu, ia akan mempertaruhkan kehormatan sektenya dengan menjatuhkan lawannya. 3 hari pun berlalu. Di tepi sungai Huangpu, kerumunan sudah memadati area. Orang-orang berdesakan menunggu pertarungan besar abad ini. Beberapa bahkan sudah datang sejak pagi demi tidak melewatkan 1 detik pun dari peristiwa ini. Mereka saling menyela, saling dorong, berebut tempat. Master Bechen adalah yang pertama datang. Ia berdiri seorang diri di atas sebuah sampan yang sederhana, menghadap ke tengah sungai dengan sikap angkuh. Orang-orang langsung berteriak saat melihatnya. Di sisi lain, seorang pria misterius duduk bersila di atas kapal pesiar mewah. Jubahnya berkibar tertiup angin, wajahnya tenang dan tidak menunjukkan ketegangan. Pria itu adalah Master Oriental, penyamaran sempurna dari Chen Yuan. Ia tampak santai, bahkan sempat mengejek lawannya yang datang dengan perahu kecil. Ketika Master Bechen masih berdiri kaku di atas sampan, Chen Yuan sudah duduk nyaman sambil mengatur kekuatannya. Dalam hatinya, ia mengaktifkan sistem. Sistem tingkatkan kekuatanku sebesar 100 poin. Dalam sekejap, sistem merespons. Penguatan selesai, 100 poin ditambahkan. Notifikasi pun muncul. Chen Yuan, usia 22 tahun, tinggi 185 cm, berat 80 kg, kekuatan 270, konstitusi 220, spirit 170, kelincahan 170, sisa usia 100. 80 tahun, poin penguatan tersisa 20. Dengan kekuatan penuh, Chen Yuan kini benar-benar siap untuk menghadapi duel satu lawan, satu yang akan menjadi sorotan seluruh penjuru kota. Chen Yuan yang tengah menyamar sebagai Master Oriental memandangi data status dirinya dengan tenang. Dalam hati ia menyadari bahwa sekalipun tidak menang, ia masih bisa melarikan diri. Setidaknya itu bisa jadi jalan keluar terakhir. Dari kejauhan, para gadis yang mengenalnya mulai memperhatikan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah pria di atas kapal pesiar itu adalah master dari kakaknya Chen Yuan.
Anehnya, Chen Yuan sendiri belum juga muncul. Mereka bahkan sempat mencoba menghubunginya, namun jawaban yang diterima hanya alasan konyol, sedang bermain game. Di sisi lain, seorang gadis berambut biru mulai curiga. Sosok misterius itu terlalu mencurigakan. Mungkinkah dia sebenarnya bukan guru, tapi Chen Yuan sendiri? Tanpa peringatan, Master Bechen melesat dari atas sampannya. Ledakan kekuatan menghancurkan perahu kecilnya saat tubuhnya meluncur ke udara menuju kapal pesiar tempat lawannya menunggu. Dengan wajah marah, ia mengancam akan membalas kematian muridnya. Para penonton di tepi sungai tercengang. Beberapa berseru bahwa pria itu benar-benar melayang di atas air. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan secara ilmiah bahwa jika seseorang berlari cukup cepat, tubuhnya bisa menghasilkan daya reaktif dari permukaan air. Namun, semua itu tetap sulit dipercaya. Chen Yuan sendiri, di balik penyamarannya, mulai merasakan tekanan. Ia tak bisa percaya sedang berhadapan langsung dengan seseorang yang seperti keluar dari dunia seni bela diri klasik. Ia harus mencoba menyerang terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, ia akan kabur. Master Bechen mengangkat tangannya membentuk gelombang api, kemarahannya membakar udara. Dongfang bersiaplah untuk mati. Chen Yuan merespons cepat. Ia bersiap melancarkan serangan balik menggunakan tendangan sebagai langkah pertama. Tubuhnya melesat ke depan dan dalam benturan pertama, dentuman keras terdengar di seluruh area. Ledakan terjadi. Gelombang energi meledak dari benturan mereka. Para penonton berseru kaget melihat kekuatan mereka. Namun yang mengejutkan adalah hasilnya. Hanya dengan satu tendangan, Master Bechen terhuyung dan langsung memuntahkan darah. Kerumunan membelalak. Master Bechen limbung, tubuhnya ambruk, darah mengucur deras dari mulutnya. Semua terdiam. Baru satu serangan dan dia sudah terkapar. Si gadis berambut pink menatap ngeri. Pertarungan yang seharusnya seru ternyata selesai begitu cepat. Apakah ini kekuatan seorang makhluk abadi? Chen Yuan masih dalam penyamarannya, tampak tak tergoyahkan. Ia menyebut bahwa lawannya barusan hanya menyentuh batas genetik level ketiga. Namun saat itu juga, Master Bechen bangkit perlahan dan mengaktifkan kekuatan sesungguhnya. Cahaya menyala dari tubuhnya. Master Oriental menatapnya datar. Jika lawannya serius sekarang, maka ia pun akan menyambutnya dengan serius pula. Ayo ke sini. Mereka pun bersiap bertarung lagi. Kali ini di daratan. Namun anehnya, tubuh Master Bechen malah melesat menjauh. Chen Yuan mengerutkan alis. Apakah dia kabur? Ternyata benar. Di tengah kekacauan, Master Bechen memilih melarikan diri. Aku harus kabur. Kalau tidak, aku akan mati. Itulah isi hatinya. Ia tak menyangka bahwa kekuatan lawannya sejauh ini di luar dugaannya. Maka tanpa ragu, ia pun pergi meninggalkan pertarungan yang sebelumnya begitu dibanggakan. Master Bechen menatap langit dengan napas terengah. Dalam hati, ia mengakui kekalahan. Kekuatan lawannya jauh melampaui dirinya. Lebih baik hidup dan kembali berjuang suatu hari nanti daripada membuang nyawa secara sia-sia. Ia memuntahkan darah, menyadari bahwa sejak awal dirinya hanya menggertak. Master Medicine Oriental adalah sosok yang tak bisa dihadapi sembarangan. Di antara kerumunan, gadis berambut pink berkomentar penuh kekaguman tentang kekuatan Master yang ia kira adalah guru Chen Yuan. Padahal, yang sedang berdiri di atas kapal itu adalah Chen Yuan sendiri. Mereka belum menyadari siapa sosok sebenarnya di balik penyamaran itu. Sorak-sorai penonton mulai reda. Pertarungan itu tak berlangsung lama, bahkan jauh dari ekspektasi mereka. Dengan mudah, Master Oriental menjatuhkan Master Bechen dalam satu serangan. Gadis berambut pink mengeluhkan betapa memalukannya. Kekalahan itu, seorang raja obat justru melarikan diri di tengah duel. Han-Han yang berdiri di sampingnya hanya menjawab dingin, cukup sekali melihat untuk tahu kebenarannya. Tiba-tiba sebuah drone muncul dan mulai merekam. Master Oriental menyadari keberadaannya. Apakah ini disiarkan langsung? Ia hanya mendesah pelan, lupakan saja. Dengan nada tenang, ia memutuskan untuk tidak menghabisi Master Bechen. Ia menyatakan bahwa hidup musuhnya akan diselamatkan kali ini, tapi jika berani membuat masalah lagi, maka bahkan abunya pun tak akan tersisa. Seketika aura pertempuran lenyap. Penonton terdiam. Meskipun singkat, pertarungan itu menyisakan rasa kagum mendalam terhadap kekuatan Master Oriental. Banyak yang percaya ini adalah jalan menuju keabadian. Sebuah puncak kekuatan yang melampaui batas-batas manusia. Mulai hari itu, nama Master Medicine Oriental menggema menghapus pamor Raja Obat Baen dan menjadi sosok yang paling dihormati di seluruh dunia. Sementara itu, di Los Angeles, sebuah mobil melaju cepat menuju bandara. Di dalamnya, dua wanita tengah berdiskusi. Gadis berambut coklat menyampaikan niatnya untuk segera kembali ke rumah. Sayangnya, aku tidak punya paspor. Jika ingin pulang, aku harus membajak pesawat. Di tangannya sudah tergenggam sebuah pistol. Gadis berambut merah yang duduk di sampingnya menatap
tak percaya. Orang macam apa yang telah aku selamatkan ini? Baru beberapa hari bersamanya, dia sudah berubah drastis, bahkan lebih brutal dariku. Ia mengingat kembali. Gadis itu hanya dalam hitungan hari menguasai teknik-teknik pembunuhan dan membantai seluruh pasukan elit sendirian. Semua dilakukan dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya sempurna, seolah dirancang untuk membunuh. Laboratorium rahasia itu pasti telah melakukan eksperimen ekstrem padanya. Ia adalah senjata hidup. Apa menurutmu membajak pesawat adalah ide buruk? Nada polos keluar dari gadis berambut coklat itu, seakan tak pernah melakukan kekejaman apapun. Tidak, aku pikir itu ide yang bagus. Gadis berambut merah itu menjawab sambil tersenyum tipis. Mobil pun melaju menuju bandara Los Angeles. Tapi, ya, apa kau tahu cara menerbangkan pesawat? Tidak, tapi kurasa aku bisa mencobanya. Aku hanya perlu melihat. Sebelum sempat melanjutkan diskusi, seorang pria lusuh menghampiri mereka. Hei, bantulah sesama saudaramu ini. Sisakan sedikit uang untukku. Gadis berambut coklat itu memandangnya dingin. Kau punya lengan dan kaki, tapi memilih mengemis. Kau mempermalukan semua orang Tionghoa. Namun tak lama kemudian, selembar uang tetap diselipkan ke tangan pria itu. Ia menerimanya dengan terharu, menatap wanita itu dengan takjub. Gadis itu hanya menatap balik dengan dingin, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecantikan luar biasa yang dimilikinya. Pria lusuh itu masih terpukau oleh kecantikan gadis berambut coklat. Ia mencoba menggoda dengan nada genit, mengatakan bahwa mereka sama-sama orang Tiongkok, lalu mengajak bertukar kontak melalui WeChat. Ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan kode QR. Kedua wanita itu menatapnya dingin. Gadis berambut merah mencibir. Ia tidak habis pikir seorang pengemis bisa percaya diri seperti itu. Sudah menyedihkan, tapi masih sempat menggoda perempuan. Pria itu tak gentar. Ia berdalih bahwa dirinya bukan sekadar pengemis, melainkan seorang seniman jalanan. Ia menyebut dirinya pewaris kekayaan besar, dan suatu hari akan dikelilingi oleh kemewahan serta wanita cantik. Ia bahkan mengaku memiliki dendam yang dalam pada seseorang, Chen Yuan atau Tuan Yan, sebutan yang juga dikenal oleh dunia. Pernyataannya mengejutkan. Gadis berambut coklat langsung menoleh. Ia penasaran ketika nama itu disebut. Si pengemis mengaku bahwa dendamnya hanya bisa dibayar dengan kematian. Baginya, Chen Yuan adalah musuh sejati dan kelak ia akan membalas semua penghinaan itu. Tapi belum sempat melanjutkan omong kosongnya. Sebuah tendangan mendarat telak ke tubuhnya, ia terlempar, tak berdaya. Gadis berambut coklat itu menatapnya tajam. Ia tak terima nama Chen Yuan dihina. Dengan tegas, ia memperingatkan agar tidak muncul lagi di hadapannya. Tak lama, petugas bandara mendekat dan mengamankan pria itu. Mereka sudah bersiap menghadapi situasi yang lebih besar. Kalau ingin membajak, kita harus bergerak cepat. Si mengingatkan gadis berambut coklat yang kini kembali serius. Mereka segera bergerak. Sebuah pesawat Fly Emirates bersiap lepas landas. Namun sebelum terbang, suasana berubah mencekam. Di dalam kabin, Si menodongkan pistol ke penumpang. Ia menyatakan bahwa ini adalah pembajakan. Gadis berambut coklat juga sudah berada di kokpit, mengarahkan senjata ke pilot. Arahkan pesawat ini ke Tiongkok. Tanpa perlawanan, pesawat pun berbalik arah dan terbang menuju Tiongkok. Dari darat, sebuah mobil Rubicon melaju kencang. Di dalamnya, seorang pria botak menggertakkan gigi. Ia menyesali keterlambatannya. Sialan, mereka kabur lagi. Menurutnya, subjek nomor 2 yang berada dalam pesawat adalah kasus berbeda dari sampel lainnya. Urutan genetiknya unik membuatnya jauh lebih kuat. Membiarkannya lolos adalah kerugian besar bagi organisasi mereka, Dark Web. Sementara itu, pria lusuh yang tadi ditendang kini digotong oleh petugas. Ia tak bisa bergerak, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia berbicara dengan subjek nomor 2 sebelum kejadian, kata salah satu petugas. Pria botak langsung bereaksi. Ia meminta pria lusuh itu dibawa ke ruang interogasi. Jika ada hubungan antara mereka, maka pria itu pun bisa dijadikan bahan eksperimen. Baik, Po, jawab anak buahnya. Di tempat lain, Master Bechen masih tergeletak memuntahkan darah. Tubuhnya bergetar karena rasa sakit yang menyiksa dari dalam. Tendangan Master Medicine Oriental barusan mengguncang seluruh organ vitalnya. Luka yang dideritanya sangat parah, dan ia tahu bahwa kekuatan lawannya berada di luar jangkauan dirinya. Master Bechen hanya bisa meringis menahan sakit. Organ dalamnya terguncang hebat karena tendangan Master Oriental. Ia bersyukur telah membuka batas genetiknya lebih dulu. Jika tidak, dampaknya mungkin sudah fatal. Di tengah rasa sakitnya, ia mulai merenung. Apakah benar dirinya takkan mampu mengalahkan master itu? Namun di benaknya terbersit satu gagasan. Kalau tak bisa mengalahkan sang master, mungkin ia masih bisa menumbangkan muridnya. Ia menatap tajam, yakin bisa menang jika melawan Chen Yuan. Ia tidak menyadari bahwa orang yang barusan menendangnya dan yang ingin ia kalahkan sebenarnya adalah orang yang sama. Di sisi lain, Chen Yuan sedang berada di toilet melepaskan penyamarannya sambil menerima panggilan video dari Wu Shuang.
Ia terlihat santai, bahkan mengaku sedang bermain game. Wushuang mengabarkan bahwa Master Oriental baru saja mengalahkan Master Bechen. Ia memuji betapa luar biasanya kekuatan sang master. Chen Yuan hanya tersenyum, bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Itu hal biasa katanya. Master Dongfang, identitas yang ia ciptakan sendiri, adalah tokoh legendaris sejak era Qianlong, dikenal di seluruh dunia. Sosok seperti Bechen bahkan tak layak dibandingkan dengannya. Wushuang tertegun. Jika benar, berarti usia Master Dongfang sudah lebih dari 300 tahun. Ia pun segera meminta maaf, takut ucapannya dianggap tidak sopan. Namun Chen Yuan menjawab santai. Bagi para kultivator, memperpanjang usia sudah menjadi hal biasa. Tidak perlu dianggap luar biasa. Sebelum pembicaraan berlanjut, Chen Yuan buru-buru menutup panggilan. Ia beralasan ingin melanjutkan gamenya. Wushuang hanya bisa mengumpat kesal, merasa dirinya diabaikan. Han Han yang berada di samping Wushuang ikut membatin. Ia merasa heran, kenapa Chen Yuan seolah tak peduli. Padahal gurunya baru saja menunjukkan kekuatan luar biasa. Dunia para kultivator memang penuh misteri. Sebuah pikiran melintas di benak Han Han. Bagaimana jika Chen Yuan sendiri sebenarnya adalah Master Oriental? Adegan kembali beralih ke Chen Yuan. Ia tampak tenang, namun menyadari bahwa pertempuran terakhir telah menarik terlalu banyak perhatian. Chen Yuan mendesah pelan. Ia merasa harus bersikap rendah hati untuk sementara waktu. Pertarungan di kapal pesiar itu ternyata menjadi viral, jauh di luar dugaannya. Tak lama kemudian, telepon dari Wang Mengmeng masuk. Dengan nada santai, Chen Yuan bertanya apakah adiknya merindukannya. Namun Mengmeng langsung menyampaikan hal penting. Ibu dan Paman Chen sedang mencarinya. Mereka berdiri di luar villa saat ini dan memintanya segera datang. Ayahnya dan Bibi Tang juga muncul. Malam itu, suasana di depan villa terlihat tenang. Dari kejauhan, Chen Yuan memperhatikan mereka semua dengan ekspresi campur aduk. Wang Mengmeng ikut terdiam. Ia pun merasakan sejenak kehangatan yang jarang terjadi dalam keluarganya. Chen Yuan mengenali ayahnya lalu memperhatikan sosok Bibi Tang yang berdiri di samping. Tapi matanya membelalak sedikit saat melihat perut wanita itu. Ayahnya menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Mereka bertatapan sejenak sebelum pria itu akhirnya membuka suara. Ia mengaku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yan, sosok terkenal dari Cina, ternyata adalah anaknya sendiri. Dengan pelan, ia meminta maaf kepada Chen Yuan. Pria itu tampak tulus. Tanpa banyak bicara, Chen Yuan mempersilakan mereka masuk ke dalam villa. Di ruang tamu, mereka pun mulai mengobrol lebih tenang. Ayahnya menjelaskan bahwa ia dan Bibi Tang berencana pindah ke Yunnan. Mereka ingin membuka toko kecil, hidup sederhana, dan melepaskan semua keterikatan masa lalu. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Pria itu berkata bahwa di usianya sekarang, ia masih bisa memiliki anak. Bibi Tang ternyata sedang mengandung. Chen Yuan hanya menatap datar, lalu langsung bertanya alasan sebenarnya mereka datang. Pria itu pun mengaku blak-blakan, ia berniat menikahi Bibi Tang. Mendengar itu, Wang Mengmeng syok. Dalam hati ia merasa kacau, Paman Chen akan menikahi ibunya, berarti ia akan tinggal bersama Chen Yuan selamanya. Di balik ekspresi datarnya, gadis itu mulai merasakan konflik dalam hatinya. Namun suasana tetap dibiarkan mengalir. Malam itu, semua duduk bersama di ruang tamu villa yang tenang, tanpa ada jawaban pasti akan masa depan mereka, selain bahwa semuanya telah berubah.